Pulau Huangfeng. Pernah menjadi bagian dari wilayah laut ini, salah satu kepulauan paling romantis. Seorang konglomerat mengeluarkan miliaran dolar untuk membeli Pulau Huangfeng demi mengadakan pernikahan yang menjadi pusat perhatian dunia. Cantik, tubuhmu sangat wangi. Benarkah? Bagaimana kalau pergi ke kamarku? Ke kamarmu? Apa serunya di sana? Lebih baik, kita pergi ke lorong kapal pesiar ini, di sana jauh lebih menantang. Kamu yakin tidak takut terlihat oleh mereka? Takut apa? Ini adalah laut lepas. Semua orang di sini sama seperti hewan, tidak bisa lepas dari insting alaminya. Kiao Kiao. Kiao Kiao, kamu ada di mana? Kiao Kiao, aku adalah pasangan kencan butamu. Para wisatawan sekalian, karena perubahan cuaca mendadak hari ini, ombak menjadi semakin besar, mohon segera kembali ke kamar masing-masing. Jangan berdiam diri di luar. Ini di mana? Lelaki mesum? Lelaki mesum, menjauhlah dariku. Maaf, aku tadi tidak sengaja. Di sini, di mana ini sebenarnya? Terjadi kecelakaan pada kapal pesiar, kita terdampar di pulau ini. Saat ini, ponsel sama sekali tidak ada sinyal. Menurutku, kita tunggu bantuan saja. Bantuan apanya? Apa kamu tidak tahu kalau di sini bahkan tidak ada sinyal sedikit pun? Lagi pula, ini adalah laut lepas. Jarang ada kapal yang lewat. Selain itu, tidak ada cara lain lagi. Semuanya lihat, ponselku otomatis masuk ke sebuah grup. Isinya tepat 20 orang, pemilik grup. Namanya Dewa Kematian. Persetan dengannya. Di sini bahkan tidak ada sinyal. Dari mana datangnya grup obrolan ini? Apa kamu sedang terkena semacam tekanan mental? Bagaimana kalau kita ke gunung? Kakak akan memberimu sedikit pencerahan secara pribadi. Dewa Kematian sudah bicara. Benar-benar ada sebuah grup. Bukankah tadi tidak ada sinyal? Ombaknya sebesar ini, bagaimana mungkin ponselnya tidak rusak? Memang benar ada sebuah grup. Grupnya baru saja dibuat dan orang-orangnya juga baru saja dimasukkan. Pulau ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kirimkan pesan untuk bertanya padanya. Siapa tahu, dia adalah penduduk asli. Tanyakan bagaimana cara kita bisa pergi dari sini. Kamu benar-benar percaya? Istilah mencari bantuan sembarangan saat panik, itu sangat cocok untuk orang sepertimu. Dia membalasnya. Dia bilang, dia adalah Dewa Kematian. Kecelakaan kapal pesiar kita, dialah pelakunya. Selanjutnya, kita masing-masing harus menyelesaikan tugas darinya. Jika tidak, kita akan tiada. Tugas pertama, aku mencium paksa Litian. Dasar gila, siapa yang mau ikut melakukan tugas ini? Bagaimana kalau aku keluar saja dari grup ini? Aku tidak punya waktu luang untuk ikut dalam lelucon konyolnya. Grup ini, aku akan keluar sekarang. Semuanya, aku sudah keluar dari grup. Jika aku tahu siapa yang melakukan lelucon ini, aku akan menghabisinya. Benar-benar ada grup WeChat. Sepertinya di pulau ini, setiap orang punya grup WeChat. Ada pesan baru lagi di grup. Ada villa di puncak gunung. Orang-orang yang tetap berada di grup bisa pergi ke villa itu. Di sana ada kebutuhan sehari-hari. Perhatian, jangan meninggalkan villa setelah hari gelap. Di sana benar-benar ada sebuah villa. Jangan pedulikan yang lain dulu, mari kita pergi ke villa itu dulu. Setidaknya ada tempat untuk berteduh. Waktunya kurang dari 2 menit lagi. Apa benar akan terjadi sesuatu jika tidak menyelesaikannya? Siapa itu Litian? Itu aku. Sudahlah, Kenapa melihatku seperti itu? Permainan ini bukan ditujukan padaku, tapi ditujukan padamu. ini pasti bohong. Jika aku menganggapnya serius berarti aku kalah. Pasti bajingan bernama Litian itu ingin melecehkanku dan sengaja membuat grup saat semua orang pingsan. Benar? Pasti begitu kenyataannya. Bisa tolong carikan lampunya? Tidak gawat. Apa yang gawat? Tadi, si pria berambut pirang yang keluar grup tadi, dia sudah tiada. Tiada? Tenggelam di laut. Ayo, kita pergi lihat. Ayo, cepat, cepat, cepat. Cepat. Ini? Mungkinkah? Apa yang dikatakan Dewa Kematian di grup itu benar? Kita akan tiada. Kamu tidak serius mau melakukannya, kan? 10 detik terakhir. Tidak mungkin. Tidak akan terjadi apa-apa, kan?
Ah, benar-benar tidak apa-apa. Terima kasih. Benar-benar tidak disangka. Tiba-tiba dicium paksa, dan sekarang malah berterima kasih padaku. Ada apa dengan grup ini, lalu pulau ini? Apa kita benar-benar tidak bisa keluar? Mungkinkah ini semua cuma lelucon? Mungkin saja dia ingin pergi dari pulau, tapi tidak pandai berenang, lalu dia tiada karena tenggelam? Aku mengenalnya. Aku pernah melihatnya di kapal pesiar. Dia itu mahasiswa olahraga. Setelah lulus, dia menjadi instruktur renang. Instruktur renang? Kalau dia instruktur renang, maka lebih tidak mungkin lagi dia tenggelam. Jangan-jangan di pulau ini memang ada sesuatu yang tidak beres? Entahlah, hari sudah mulai gelap. Lebih baik kita kembali ke villa dan menginap di sana dulu. Benar juga. Mari kita kembali dulu. Malam ini, biarkan aku tidur sekamar denganmu. Kalau tidak, aku takut. Kamu? Semuanya, aku menemukan sesuatu. Di pulau ini, meskipun tidak ada sinyal, kita tidak bisa menghubungi dunia luar. Tapi grup ini bisa dilihat oleh semua orang. Meskipun aku juga tidak tahu apa alasannya. Aku tebak di pulau ini seharusnya ada jaringan lokal. Jadi, jika kalian punya informasi apapun, bisa beritahukan di dalam grup ini. Anu, kalau mengirim pesan ke grup, jika Dewa Kematian melihatnya, apa tidak akan terjadi apa-apa? Bagaimana kalau? Tanya saja padanya. Dia bisa mendengar pembicaraan kita. Dia pasti ada di dalam villa ini. Sebenarnya siapa dia? Sebenarnya siapa dia? Membangun jaringan lokal itu tidak sulit, tapi mengirim pesan secara sembunyi-sembunyi di depan kita itu sulit. Di dalam ruangan ini, seharusnya ada kamera tersembunyi. Mulai sekarang, kita harus memperhatikan setiap orang di sekitar kita. Maksudku mungkin, sebenarnya tidak ada Dewa Kematian. Dewa Kematian ada pada salah satu dari kita. Mungkin, itu mungkin saja. Apanya yang mungkin? Cepat kembali tidur. Apapun masalahnya, bicarakan lagi besok. Setidaknya, sekarang belum ada tugas yang diberikan. Ayo pergi. Kamu ingin aku melindungimu, kan? Kapal pesiarnya mengalami kecelakaan. Dari ribuan orang, hanya 20 orang yang selamat. Di pulau terpencil ini, apa yang paling penting? Kemampuan bertarung. Dengan adanya pria yang bisa diandalkan, aku bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi, atas dasar apa? Aku harus membawa beban sepertimu? Tentu saja aku bisa memberikan kesenangan yang tidak bisa kamu dapatkan sendirian. Tempat tidurnya bersih, setidaknya sudah diganti dalam 3 hari terakhir. Di pulau ini, ada orang yang tinggal. Petanya juga tidak bisa dimuat, tapi kita punya data posisi terakhir, peta saat kita masih di kapal. Coba aku lihat, perairan segitiga besi. Rasanya sangat familiar. Siapa itu? Pintu kamarmu tidak terkunci. Mata yang tadi itu milikmu? Ya. Tapi ada yang aneh. Mata yang mengintip dari pintu tadi terlihat sangat pucat, dan warna pupilnya jelas-jelas berbeda. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Di kamarku terus-menerus terdengar suara dentuman yang aneh. Aku takut. Aku ingin. Kamu ingin tinggal bersamaku? Bolehkah? Bukankah kamar di sebelahmu itu milik Zhang Hao? Kenapa kamu tidak tinggal bersamanya saja? Zhang Hao sedang asyik dengan wanita itu. Syarat untuk tinggal bersamanya adalah aku harus menyerahkan diriku padanya. Aku tidak mau. Lalu, kamu pikir aku tidak akan mengajukan syarat? Soal itu, jika itu bersamamu, aku tidak keberatan sama sekali. Namaku Hu Kiao Kiao. Di kapal ini, bukankah kamu terus mencariku? Hu Kiao Kiao. Jadi, kamulah orang yang dicarikan ibuku untuk kencan buta di kapal ini? Selera ibu memang luar biasa. Saat di kapal, kita tidak sempat mengobrol dengan baik. Itu sangat disayangkan. Itu sudah pasti. Tapi tenang saja.
Aku akan melindungimu. Litian, menurutmu, apa kita bisa melarikan diri dari pulau ini? Tenanglah, pasti bisa. Tapi, rumah ini terasa sangat aneh sekarang. Aku benar-benar tidak tahu nanti tugas apa lagi yang akan diberikan. Tugas gila apapun boleh saja, asal tidak melibatkanku. Mungkinkah mereka akan memberikan tugas gila, seperti yang sebelumnya? Mungkinkah akan ada tugas mencium paksa seseorang, atau harus tidur dengan seseorang? Dilihat dari tugas-tugas sebelumnya, sepertinya cukup menyenangkan. Tugas mencium paksa itu, biar aku saja yang melakukannya. Berikan sesuatu yang lebih menantang. Orang yang ditunjuk, Litian. Malaikat maut menunjukmu untuk pergi ke ruang bawah tanah dan tidur dengan wanita bernama Chow Mei. Aku, Jika tidak menyelesaikan tugas, kita akan tiada. Aku tahu. tapi tidak ada wanita bernama Chow Mei di pulau ini. Di dalam grup pun tidak ada. Litian, sebaiknya kita turun dan melihatnya. Jika tidak menyelesaikan tugas, kita akan tiada. Jadi Litian, aku percaya padamu. Berdasarkan pengamatanku, kita hanya perlu menyelesaikan tugasnya. Kamu tidak perlu melakukan hal lain. Jadi seharusnya ini tidak berbahaya. Baiklah. Ayo turun dan lihat. Bawa senternya. Pintu ini berat sekali. Sepertinya tidak ada apa-apa di ruang bawah tanah ini. Chow Mei. Chow Mei, kami datang untuk menyelesaikan tugas. Chow Mei, cepat keluar. Jangan menyulitkan kami. Hanya dengan 2 orang yang berdekatan, seharusnya itu sudah dianggap tidur bersama. Tidak perlu melakukan hal lainnya. Litian, ada apa? Jangan menakutiku. Kamar ini bersih sekali. Mungkin pemilik villa ini suka kebersihan. Di pulau terpencil seperti ini, ada villa yang begitu indah. Rasanya sangat familiar. Memang terasa sangat familiar, tapi aku tidak ingat pernah melihatnya di mana. Lagi pula, rumah ini sepertinya tidak pernah ditinggali. Litian di sini. Litian. Di sini ada peti mati. Cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa ada peti mati di dalam villa ini? Sudah kuduga, ruang bawah tanah ini bukan tempat yang baik. Litian, jangan menakutiku. Lihat ke sana. Tidak, aku tidak mau lihat. Litian, jangan menakutiku ya. Ya Tuhan, apa kau sedang mempermainkanku? Menyuruhku tidur dengan orang yang sudah tiada. Aku lebih baik tiada daripada melakukannya. Litian, kalau tidak melakukannya, kamu benar-benar bisa celaka. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bantu aku buka tutup peti mati ini. Wajahnya lumayan tampan. Litian, kamu masuklah dan berbaring di dalam. Aku akan menjagamu dari luar. Setelah tugasnya selesai, aku akan memanggilmu.
Litian, kamu baik-baik saja? Kiao Kiao, cepat buka tutup petinya. Aku tidak bisa membukanya. Aku juga tidak bisa membukanya. Tunggu aku sebentar, aku akan panggil orang lain untuk membantu. Tutup matamu dan jangan takut, menyelesaikan tugas ini adalah yang terpenting. Kamu sudah datang? Litian, Hantu. Ada hantu. 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 Ada hantu. Di mana ada hantu? Litian, kamu pasti terlalu banyak menonton film horor ya? Ada notifikasi di grup. Litian, tugasmu sudah selesai. Masih bahas hantu? Litian, jangan berpura-pura menderita setelah mendapat keuntungan. Tugas seperti ini, hanya dengan berbaring di dalam peti mati saja sudah selesai. Kalau itu aku akan melakukannya dengan senang hati. Litian, apa jangan-jangan kamu sedang bermimpi indah di dalam peti mati tadi? Tadi, apa kalian benar-benar tidak melihat mayat wanita itu? benar-benar tidak melihatnya. Aku malah ingin bertanya padamu. Bukankah mayat wanita itu tadi tidur bersamamu? Dia membuka matanya. Omong kosong, meskipun ada mayat wanita di dalam peti mati, bagaimana mungkin dia bisa membuka mata? Sama sekali tidak ada mayat wanita. Dia hanya menakut-nakuti kita. Litian, kami yang membuka tutup peti matanya, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Villa ini sudah cukup menyeramkan, dan kamu masih ingin menakut-nakuti kami? Litian, apa benar mereka yang membuka peti matanya? Di dalam sana, benar-benar tidak ada apa-apa? Tapi peti matanya tadi tidak bisa dibuka. Kami sudah mengetuknya selama lebih dari 2 jam. Lalu entah kenapa, peti matanya tiba-tiba terbuka. Aku sudah berbaring di dalam sana selama lebih dari 2 jam. Lebih tepatnya, 3 jam. Termasuk waktu saat aku memanggil mereka. Kamu sudah datang? Aku ingat sekarang, aku pernah melihat beritanya 20 tahun yang lalu, pemilik Pulau Huangfeng yang merupakan orang terkaya di wilayah barat daya, membeli Pulau Huangfeng demi orang yang dicintainya, dan mengadakan pesta pernikahan yang sangat megah. Dan Cao Mei ada dalam laporan berita pernikahan itu, tapi sepertinya orang-orang yang menghadiri pernikahan megah itu, kemudian semuanya menghilang. Jangan-jangan Cao Mei ini sudah tiada pada pesta pernikahan 20 tahun yang lalu. Dia bukan malaikat maut, kan? Ini terjadi lagi? Terjadi lagi? Apa kamu sudah gila? Menarik juga. Ini benar-benar tidak adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Aku tidak mau ikut. Karena ini sudah dimulai, biar aku yang mulai duluan. Bagaimana ini? Apa aku benar-benar harus keluar? Selain karena akan dilihat orang lain, bagaimana jika aku benar-benar bertemu Cao Mei? Apa yang harus kulakukan? Kita tidak punya pilihan sekarang. Kamu lari ke arah sana, dan aku akan pergi ke arah itu. Tenang saja, aku tidak akan mengintipmu. Baiklah. Hanya ini. Satu-satunya jalan. Litian, ayo kita pergi juga. Nanti akan terlambat. Litian, sepertinya ada orang di belakang. Mungkinkah itu Cao Mei? Ada hantu. Kamulah yang hantu. Tangannya terasa hangat, dia memang bukan hantu. Kamu, sebenarnya, siapa kamu? Ceritanya sangat panjang. Kalian semua sedang diincar oleh hantu. Singkat cerita saja, kamu terlihat sudah berada di pulau ini berhari-hari, kan? Seharusnya, kamu bukan bagian dari orang-orang di kapal kami, kan? Kalian tidak boleh ikut serta dalam permainan maut ini, dan lebih tidak boleh lagi berlari, mengelilingi pulau, sampai satu putaran ini selesai. Apa kamu sudah gila? Jika tidak menyelesaikan putaran ini, kita akan tiada. Omong kosong. Justru setelah menyelesaikan putaran ini, kalian baru akan tiada. Apa kamu pikir sang pencabut nyawa benar-benar akan mematuhi aturan permainan? Semua orang yang datang ke pulau ini pasti akan tiada. Litian, jangan biarkan dia membuang-buang waktu kita. Orang-orang di depan sudah lari menghilang. Biarkan dia bicara. Kenapa kita tidak boleh menyelesaikan satu putaran penuh ini? Apa latar belakangmu? Sepertinya kalian seharusnya sudah tahu. Sebelum kalian datang, sudah ada 4 gelombang kapal yang mendarat di pulau ini. Aku adalah bagian dari gelombang keempat. Apa yang kalian alami sekarang, sudah pernah aku lalui semua. Keanehan di Pulau Huangfeng ini, orang-orang di atas sana sudah menyadarinya. Aku dan saudaraku adalah pendeta dari Gunung Longhu.
kami berdua diperintahkan datang ke sini untuk menyelidiki masalah ini. Sayangnya, Sayang kenapa? sudah terlambat. Jika bicara terlalu banyak, dia akan menyadarinya. Kalian hanya perlu ingat, sang pencabut nyawa adalah Chow Mei, wujud dari roh pendendam. Chow Mei itu adalah pengiring pengantin dari pengusaha kaya saat itu. Malam itu, saat mereka merayakan malam pernikahan, Chow Mei dipaksa untuk berciuman dan tidur dengan pria-pria asing. Itu, Chow Mei yang malang, mengira mereka akan melepaskannya. Tapi tidak disangka, kelompok pria itu malah memaksanya berlari mengelilingi pulau tanpa busana. Tapi siapa yang tahu, setelah Chow Mei selesai berlari, mereka malah menghinanya lagi. Karena itu, dendam Chow Mei tidak pernah bisa hilang. Dan dia juga menghabisi semua orang yang menghadiri pernikahan itu. Sehingga, energi dendam di sini semakin lama semakin kuat. Kalian harus ingat, masalah harus diselesaikan dari akarnya. Jangan sampai kalian menyelesaikan putaran ini. Jika tidak, kalian akan berakhir dengan nasib yang sama seperti Chow Mei. Chow Mei, hari ini cantik sekali. Ayo, berikan aku ciuman. Kamu sudah terlalu banyak minum. Ini kan acara malam pertama, bukankah harus meriah? Ayo, berikan aku ciuman. Benar sekali. Chow Mei, ini kan acara malam pertama? Tidak apa-apa jika sedikit ramai. Lepaskan aku. Bisakah kalian melepaskanku? Chow Mei, ini kan acara malam pertama. Ini hal yang sangat wajar. Tapi karena kamu menolakku hari ini, kamu membuatku sangat malu. Untuk membuatku memaafkanmu, bukanlah hal yang mustahil. Kamu, berlarilah keliling pulau tanpa busana. Kamu larinya cepat sekali ya. Ternyata kita yang pertama sampai. Aku sering lari maraton untuk berolahraga. Kamu itu harus lebih banyak olahraga. Teman kencan yang sangat suka olahraga, tapi bentuk tubuhnya memang sangat bagus. Kenapa malaikat maut tidak bicara? Dingin sekali. Kenapa rasanya? Sangat mencekam? Ada apa? Kiau-kiau? Litian, aku melihatnya. Wanita di hutan itu sedang menatapku. Chow Mei. Chow Mei? Itu Chow Mei? Dia benar-benar hantu. Aku tidak melihat apa-apa. Lebih baik kita pergi sekarang. Tempat ini terlalu aneh. Lagi pula tugas kita sudah selesai. Kenapa masih ada tugas khusus? Ini Cepat minum. Kalau tidak, akan terjadi masalah. terlalu banyak. Mabuk jauh lebih baik daripada tiada. Benar juga. Kalau sudah mabuk, aku tidak akan merasa takut lagi. Kiau-kiau, kamu kenapa? Litian, panas sekali. Di dalam minuman ini ada obatnya. Apa yang dikatakan pendeta itu benar. Dulu Chow Mei setelah berlari mengelilingi pulau satu putaran adalah pengiring pengantin pertama yang kembali. Tapi dia tetap disiksa sampai tiada. Di dalam minuman ini ada obatnya. Ini Chow Mei. Dia sedang membalas dendam pada semua orang. Sekarang, apa aku sudah boleh pergi? Pergi? Cukup minum segelas anggur ini saja. Kalau tidak mau minum juga tidak apa-apa. Litian, bagaimana ini? Aku tidak ingin menjadi Chow Mei berikutnya. Ayo pergi. Kamu kunci pintunya, aku akan berjaga di luar. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Tenang saja, aku akan melindungimu. Sudah terlambat. Efek obatnya sepertinya sudah hilang. Litian, Chow Mei tiada dengan cara yang tragis. Tadi aku seolah melihat Chow Mei di pesta pernikahan itu saat dia dihina oleh para pendamping pria itu. Permainan ini semakin tidak masuk akal. Aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi nanti. Masalah ini harus diselesaikan dari akarnya. Kita harus memikirkan cara Menemukan dukun itu. Dia pasti tahu sesuatu. hanya itu satu-satunya jalan. Desa Fengmen. Pernikahan itu diadakan di Desa Fengmen. Aku adalah seorang wartawan. Pernikahan itu menggemparkan seluruh negeri. Awalnya di pulau ini ada penduduk aslinya. Berjalan menuju hutan itu adalah Desa Fengmen. Aku tahu jalannya, aku akan pergi bersamamu. Desa Fengmen? Bukankah itu desa paling berhantu di negeri ini? Litian, kamu kenapa? Litian, ini aku, Gunung Long Husong Daoran.
Tao Isong, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kamu katakan benar, Chao Mei adalah malaikat tiada. Gawat, Litian, kalian pergi lari keliling. Siapa yang pertama kali selesai lari? Sejujurnya, Hu Kiao Kiao memicu tugas tersembunyi, baru bisa. Dibilang mendapat keberuntungan di balik musibah. Keberuntungan di balik musibah apanya? Tugas tersembunyi itu sama sekali belum berakhir. Hu Kiao Kiao bisa tiada. Dia akan disiksa sampai tiada oleh pria-pria asing itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Dulu Chao Mei di acara pernikahan adalah orang pertama yang selesai lari, lalu disiksa sampai tiada oleh pria-pria itu. Beberapa kecelakaan kapal sebelumnya, mereka yang pertama kali selesai lari, juga semuanya disiksa sampai tiada oleh mereka. Hanya aku dan kakak seperguruan yang menggunakan jimat kuning untuk menahan diri kami, sehingga tidak ikut dalam aksi kejam mereka. Tao Isong, aku mohon padamu, bagaimanapun caranya tolong selamatkan Hu Kiao Kiao. Dia sekarang adalah tunanganku. Aku bersujud padamu. Aku mohon padamu, Tao Isong. Sudahlah, jika ingin menyelamatkannya, harus melepaskan kutukan pada Pulau Huang Feng. Ayo, kamu bangunlah dulu. Ini adalah gelang manik-manik Master Surgawi Gunung Longhu. Pakaikan ini di tangannya, maka pria lain tidak akan bisa melihatnya. Gawat, kutukannya akan datang lagi. Kecelakaan-kecelakaan sebelumnya akan terulang kembali. Tao Isong, apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. Tugas berikutnya akan membagi kalian menjadi kelompok beranggotakan 4 orang. Pembersihan yang sesungguhnya akan dimulai dari tugas berikutnya. Cepat, mari kita segera pergi ke desa Fengmen. Jika tidak pergi, saat babak tugas baru dimulai, akan ada lebih banyak orang yang tiada. Desa Fengmen ini terlihat sangat menyeramkan ya. Pengusaha kaya Zhao Xiong. Mengapa dia memilih untuk menikah di sini? Itu yang tidak kamu mengerti. Semakin kaya seseorang, semakin ingin mereka kembali ke kampung halaman. Maksudmu, kampung halaman Zhao Xiong ada di sini? Jadi setelah dia menjadi kaya, dia membeli pulau kecil ini, memberikannya kepada istrinya, dan memilih untuk melangsungkan pernikahan di sini? Hanya itu yang aku tahu. Sepertinya, disinilah kuil leluhur desa Fengmen. Sangat aneh, aku sudah datang ke pulau ini hampir 1 bulan, tapi tidak pernah bisa masuk ke desa Fengmen. Hari ini ternyata begitu mudah. Terlalu menyeramkan, tidak ada satu orang pun di sini. Di sini, sepertinya ada sebuah buku, sepertinya ini silsilah keluarga. Begitu banyak orang bermarga Hu. Mungkinkah dia adalah orang dari desa Fengmen? Ibu sudah mencarikan pasangan kencan untukmu? Dia sangat cantik. Namanya Hu Kiao Kiao. Aku tahu jalannya. Aku akan pergi bersamamu. Cepat, Ke pintu ayo. masuk. Cepat. Pertunjukanku, bagaimana menurutmu? Jangan kembali. Jika kembali, dia akan mengincarmu. Tao Isong, yang tadi itu, bukan manusia. Kamu bisa melihatnya? Apa anehnya? Bukankah dia juga bisa melihatnya? Litian, kedatanganmu ke Pulau Huang Feng bukanlah suatu kebetulan. Sudah takdir, ada seseorang yang menuntunmu ke sini. Hah? Siapa di dalam? Bukankah katanya, orang-orang di pernikahan waktu itu, semuanya sudah tiada? Pernikahan apa? Anda tidak tahu, di sekitar Pulau Huang Feng, sudah ada 5 kapal yang tenggelam. Apa hubungannya denganku? Desa ini tidak menyambut kalian. Segera tinggalkan desa ini. Kalian pergi sendiri, atau aku yang mengusir kalian? Pak Desa, tolong bantu kami. Kami terjebak dalam permainan maut, hanya dengan mengungkap rahasia pernikahan itu, kami baru bisa pergi. Anda juga tidak ingin, ada orang yang tiada lagi kan? Apakah buku tamu pernikahan Zhao Xiong hari itu masih ada? Apa itu Zhao Xiong? Tidak ada orang bermarga Zhao di desa kami. Ada. Aku baru saja melihat silsilah keluarga. Di desa kalian, hanya ada 2 marga, salah satunya adalah marga Zhao. Mau pergi atau tidak? Ayo pergi. Tapi, Ayo pergi. Ayo. Tao Isong, kenapa kita harus pergi? Pak Desa ada di sana. Jika kita mendapatkan buku tamunya, mungkin kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Pak Desa itu bukan manusia. Apa? Rumor itu benar. Di seluruh pesta pernikahan itu, tidak ada satupun orang yang masih hidup. Tapi mereka terlihat seperti orang normal, tidak ada bedanya. Bahkan penyanyi opera itu
juga tidak menyadari mereka, kan? Benar juga. Hari ini tanggal berapa dalam kalender lunar? Hari ini adalah tanggal 14 bulan 7. Besok sudah tanggal 15 bulan 7. Ada apa dengan tanggal 15 bulan 7? Gawat, tanggal 15 bulan 7 saat para arwah berkeliaran, pernikahan itu tepat sudah 20 tahun. Sudah terlambat. Apa? Sebentar lagi tengah malam, yaitu tanggal 15 bulan 7. Litian, aku takut. Ayo kita pergi. Tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada bermain dengan maut. Taoist Song, apa yang harus kita lakukan? Dengan adanya jimat kuning ini, dalam waktu 1 batang dupa, mereka tidak akan bisa melihat kalian. Cepat, berbaris dan jangan bergerak. Di mana buku tamu? 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 Akhirnya mereka lewat juga. Pawai ratusan arwah tidak akan berakhir sampai fajar tiba. Di sini tidak aman, kita harus mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam situasi seperti ini, di mana kita bisa bersembunyi? Aku lihat kuil leluhur itu, arwah-arwah ini sangat takut pada tempat itu. Kita pergi ke kuil leluhur saja. Baik, Litian, perutku tidak enak. Temani aku ke toilet sebentar. sudah selarut ini. Di mana mau cari toilet? Cepatlah, aku sudah tidak tahan lagi. Cepatlah ke toilet, aku tidak akan melihat. Aku ini seorang gadis, kenapa harus ke toilet di tempat terpencil seperti ini? Apa kamu sudah gila? Kalau bukan untuk ke toilet, kenapa malam-malam begini kamu datang ke tempat terpencil ini? Apa kamu tidak takut ada? Kamu benar-benar percaya pada Taoist Song itu? Dia seolah tahu segalanya. Cepat Bagaimana jika jongkok. dia itu pembawa maut? Jangan bicara. Sudah kubilang, aku tidak ingin buang air. Kenapa kamu masih menyuruhku jongkok? Apa yang ingin kamu lihat? Jangan harap ya. Hu Kiao Kiao. Ke kepala desa? Pak desa, kenapa Anda ada di sini? Malam ini sedang ada parade para arwah. Apa yang Anda lakukan di sini? Kamu ingin bertanya padaku, apakah aku ini manusia atau hantu, kan? Tadi, saat ada Taoist Song, aku tidak berani memberitahu kalian. Kalian menginginkan buku catatan upacara itu, kan? Aku bisa memberikannya kepada kalian, tapi, kalian harus ingat, jangan perlihatkan itu pada si dukun. Jika bukan karena dia, desa kami tidak akan kehilangan nyawa orang-orang. Ikutlah denganku. Bagaimana ini? Haruskah kita pergi? Hadapi saja apa yang akan terjadi, toh akhirnya kita semua akan tiada. Jika tidak mendapatkan buku itu, dan tidak bisa memecahkan rahasia desa Fengmen, kita semua akan tiada. Ayo pergi. Baiklah. Berdiri saja di depan pintu, tidak boleh masuk ke rumahku. Orang ini aneh sekali. Buku tamu pernikahan, ada di sini. Ada apa dengan Kiao Kiao? Litian, Taoist Song. Taoist Song, apakah namanya Song Ruyu? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah bertanya padanya. Taoist Song, sebenarnya apa yang terjadi? Cepat katakan. Di dalam buku tamu pernikahan, orang pertama yang tertulis adalah dia. Apa? Buku tamu pernikahan biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian tertulis nama pengantin pria, itu adalah buku tamu pihak pria. Satu bagian lagi tertulis nama pengantin wanita, itu adalah buku tamu pihak wanita. Menurut tradisi yang ada, di dalam buku tamu pernikahan, nama-nama ditulis berdasarkan urutan. Apa maksudmu? Orang pertama yang tertulis di buku tamu, pasti orang yang paling penting bagi mempelai pria dan wanita. Semua orang yang menghadiri pernikahan itu, semuanya sudah tiada. Taoist Song, dia itu hantu. Dia sangat paham tentang permainan kematian itu. Jangan-jangan dia adalah malaikat maut. Litian, Hu Kiao Kiao, bukankah sudah kukatakan agar kalian jangan berkeliaran sembarangan? Cepat buka pintunya, cepat buka pintunya. Taoist Song, kita. Litian, jika kamu terus membuat kekacauan seperti ini, jangan salahkan aku jika aku tidak membantu kalian lagi. Cepat, selagi para roh jahat belum menemukan kita, segera pergi. Taoist Song, di luar ada banyak sekali roh jahat. Sebaiknya kita bersembunyi dulu di rumah kepala desa. Sekarang, siapa yang masih berani mempercayaimu? Kamulah orang pertama yang muncul di daftar tamu pihak wanita. Astaga, tidak mungkin mereka mencurigaiku, kan? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kita istirahat di sini saja. Di mana kepala desa? Apa maksudmu dengan kepala desa? Bukan apa-apa. Gawat, tadi kalian sedang bersama kepala desa. Benar, dia tadi ada di sini. Kemana dia? Bukankah sudah kukatakan, jangan berurusan dengan orang itu? Energi negatif di tubuhnya sangat mengerikan. Lalu kamu sendiri, apa di tubuhmu? Tidak ada energi negatif juga? Tempat lain juga tidak bisa ditinggali.
Aku akan mencoba mengetuk pintu. Lihat, pintunya terbuka. Memangnya ada apa di dalam rumah ini sampai-sampai tidak membiarkan kami masuk? Tidak takut tiada? Masuklah kalau begitu. Cari tempat dan duduklah. Mau makan apa? Aku akan buatkan untuk kalian. Makan sesuatu yang hangat, hanya untuk menghangatkan tubuh saja sudah cukup. Kenapa kamu berani makan apa saja? Baiklah, Kenapa perasaanku semakin takut ya? Ini, sebenarnya tempat apa ini? di rumah sudah tidak ada daging. Sudah lama aku tidak meninggalkan desa Fengmen. Hanya ada sedikit beras ini. Makanlah. Ini, apakah bisa dimakan? Kalian begitu berani menantang maut, tapi sekarang makan ini saja kalian tidak berani? Bagus, bubur polos. Terasa nyaman. Kamu tidak menaruh obat di buburnya, juga tidak ada masalah. Itu menunjukkan kamu masih punya sedikit hati nurani. Melihat kamu sudah membuatkan makanan untuk kami, aku sarankan padamu, berhentilah berbuat jahat. Taoist Song, dia baru saja membuatkan makanan enak untuk kita. Kamu malah masih curiga dia bukan manusia. Bukan, dia memang manusia. Sebelumnya, perasaanku yang salah. Tapi, hawa dingin di tubuhnya, bahkan lebih mengerikan daripada hantu. Mereka datang. Litian, apa yang telah kamu lakukan? Tadi, tubuhku terasa panas sekali. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sudah sampai tahap ini kamu. Nitian, cepat keluar. Kepala desa ini punya masalah besar. Ada orang asing datang ke desa. Benar, sepertinya karena dendam Chow Mei yang menarik mereka ke sini. Kelihatannya, mereka ingin menyelidiki masalah Chow Mei. Mereka sangat mengganggu. Selama ada mereka, saya tidak bisa bermesraan denganmu setiap malam. Jadi, cari cara untuk menghabisi mereka. Litian, di belakangmu. Cepat serang, jangan sampai dia menangkapmu. Cepat lakukan. Bukankah dia itu hantu? Bahkan tiada pun kamu tidak takut. Kenapa harus takut pada hantu? Sepertinya itu masuk akal. Taoist Song, aku sudah tidak kuat lagi. Tenaganya benar-benar sangat besar sekali. Sebentar lagi, kekuatan alam semesta hancur. Taoist Song sama sekali tidak berguna. Kenapa rasanya tenaganya malah semakin besar? Litian, jika kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, segera lepaskan aku. Taoist Song, dia bukan orang baik. Dia datang ke sini demi kunci gua bawah tanah itu. Apa itu kunci emas gua bawah tanah? Kepala desa memang manusia, bahkan parade 100 hantu pun tidak bisa melukaimu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan hantu di tubuhmu kan? Ada hantu wanita di tubuhmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidur dengannya setiap malam, dan saat bangun, seluruh tubuhmu terasa lemas, bukan? Apa urusanmu? Sebagai seorang kepala desa, kamu tidak mencari cara untuk memecahkan rahasia di Pulau Huang Feng, malah demi bersama hantu wanita ini, melakukan hal yang menjijikan seperti itu? Selama 20 tahun ini, roh penasaran itu tidak pernah bisa disucikan, malah terus mengumpulkan energi negatif. Jika terus begini, tubuhmu akan hancur karena serangan balik itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di tubuhku ini, mana mungkin ada hantu wanita? Pergi, desa ini tidak menyambutmu. Kalau begitu, akan aku buat kamu sadar. Hei, apa yang sedang aku lakukan? ayo jalan. Cepat jalan.
Buka pintunya. Zhao Desheng, buka pintunya. Taoisong, Song, apa yang harus kita lakukan? Masalah ini harus diselesaikan oleh orang yang memulainya. Hantu wanita ini, apakah kamu mengenalnya? Mana mungkin dia mengenalnya? Tidak mungkin. Mana mungkin dia seorang hantu wanita? Dia sangat cantik. Dia adalah wanita tercantik di seluruh dunia ini. Begitukah? Kalau begitu, aku akan membuatmu melihatnya dengan jelas. Taoisong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Litian, Hu Kiao Kiao, kalian berdua naik ke atas dan tahan pintunya. Hah? Aku yang pergi? Bukankah lebih baik jika kamu menyuruh kedua pria itu saja? Dia sudah terpedaya selama bertahun-tahun, tidak menutup kemungkinan dia malah akan membukakan pintu untuk hantu itu. Cepat pergi, tahan pintunya. Beri aku waktu 2 menit. Bukankah lebih baik jika kamu membiarkanku masuk? Zhao Desheng, di luar sangat dingin. Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu paling mencintaiku? Ketemu. Kenapa bau sekali? Zhao Desheng, apa kamu tahu? Mengendalikan roh dan memanggil arwah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Apa yang ada di dalam lemari pendingin itu? Itu adalah jasadnya. Jika dugaanku tidak salah, jasadnya setidaknya sudah disimpan selama 20 tahun. Zhao Desheng, apa kamu tahu? Selama 20 tahun ini, jiwanya tidak bisa pergi dengan tenang. Bukan hanya dendamnya yang akan bertambah, tapi kamu juga tidak akan bisa mengendalikannya. Aku tanya padamu, jasad ini sebenarnya siapa? Sebagai seorang kepala desa, kamu menaruh seorang wanita muda yang cantik di dalam lemari pendingin ini dan bersenang-senang dengan arwahnya setiap hari? Kamu benar-benar... Taoisong, saya juga merasa sangat tidak berdaya. Namanya Cuiling, dia 20 tahun lebih muda dariku, tapi dia memang istri saya. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu mengurung istrimu sendiri di dalam lemari pendingin selama 20 tahun hanya untuk melakukan hal seperti itu setiap hari? Apa yang kamu tahu? Sudahlah. Rencana Pulau Huangfeng ini, kalian tidak akan bisa menghentikannya. Kutukan itu akan terus terjadi berulang kali. Cuiling adalah istri saya, bukan saya yang membuatnya tiada. Semua ini gara-gara 20 tahun yang lalu, saat pernikahan Zhao Xiong itu. Desa kami, karena berada di pulau kecil, sangat miskin, selama ratusan tahun tidak punya uang, hidup rakyat sangat menderita. Jika bukan karena pernikahan 20 tahun yang lalu itu, tidak akan ada yang tahu tentang Pulau Huangfeng. Hanya ada sedikit anak muda di desa. Saya termasuk pria tua yang menikahi gadis muda. 20 tahun yang lalu, Cuiling, karena usianya hampir sama dengan pengantin wanita, dia menjadi saksi nikah hari itu. Cuiling itu sangat ceria. Jadi, dia segera mengenal pengantin wanita dan pengiring pengantin Cao Mei. Karena Cao Mei dipermalukan, Cuiling maju untuk membelanya. Tak disangka, dia malah dihabisi oleh beberapa anak orang kaya itu. Kalian lihat, lebam-lebam di tubuhnya ini, bekas luka ini, semuanya adalah perbuatan para bajingan itu. Ini, kenapa hari itu kalian tidak memilih untuk melaporkan para penjahat itu? Melapor? Apa kalian tahu siapa sebenarnya mereka? Siapapun pelakunya, seharusnya kita melapor ke polisi. Bukannya membiarkan dendam ini semakin menumpuk dan mendalam. Jika terus dibiarkan seperti ini, hanya akan ada lebih banyak korban lagi. Anak muda, dia memang orang yang melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Zhao Xiong adalah satu-satunya orang di desa kami yang berhasil masuk ke universitas. Anak muda, saat Zhao Xiong kembali ke Pulau Huangfeng, seluruh penduduk desa kami mengira bahwa dia akan membawa harapan bagi kami. Kami semua mengira segalanya akan membaik. Tidak disangka, itu hanyalah sebuah awal. Taoisong, apa yang kamu katakan benar? Raga Cuiling sudah terlalu lama terkurung di dalam kulkas ini. Jiwanya sudah hampir tidak sanggup bertahan lagi. Aku mohon padamu, bantulah aku. Antarkan dia ke alam baka. Tubuh yang tidak membusuk baru bisa mengurung jiwa. Metode ini memang bisa dilakukan, tapi ini adalah ilmu terlarang. Aku tanya padamu, siapa yang mengajarimu? 20 tahun yang lalu, seorang pendeta Tao di sebuah pesta pernikahan. Baiklah, aku akan membantumu, mengantarkannya pergi. Pergilah, hari ini adalah tanggal 15 bulan 7, saat energi negatif paling kuat. Hanya sekarang aku bisa membuka pintu ini. Cepat pergilah. Dengan tubuh tuaku ini, kamu juga tidak bisa menemaniku lebih lama lagi. Masalah 20 tahun yang lalu, seharusnya sudah kita ikhlaskan. Kami sudah membantumu menyelesaikan masalah Cuiling. Sekarang, bisakah Anda memberitahuku tentang kejadian di pesta pernikahan itu?
Kalian keluar sebentar. Nanti semua hal yang aku ketahui, akan aku ceritakan semuanya secara jujur. Baiklah. Tidak mungkin. Kenapa lama sekali sih? Dia tidak mungkin masih di dalam ruangan, sedang melakukan sesuatu dengan jasad itu kan? Litian, apa yang kamu pikirkan? Ini sudah terlalu lama. Pak Kepala Desa, jika tidak segera buka pintu, aku akan masuk sekarang. Ayo masuk. Litian, ada apa? Pak Kepala Desa, dia gantung diri. Litian, cepat selamatkan dia. Dia adalah satu-satunya petunjuk kita. Cepat. Tadi dia terus menunjuk ke arah sana. Apakah mungkin ada sesuatu di sana? Di sini ada... Litian, ada apa? Apa maksud pesan Pak Kepala Desa ini tentang Tawi Song dan Hu Kiao Kiao? Aku tidak boleh mengatakannya. Hu Kiao Kiao, tidak mungkin kan? Sebelum Pak Kepala Desa tiada, tangannya terus menunjuk ke arah ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah benda paling penting baginya. Lebih baik jangan katakan dulu. Tidak ada apa-apa. Apakah Pak Kepala Desa masih bisa diselamatkan? Sudah tidak tertolong lagi. Padahal tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba ingin mengakhiri hidup? Mungkin saja dia ingin menyusul mendiang istrinya. Meskipun jika dilihat dari 20 tahun lalu atau hari ini, tindakannya memang tidak sepenuhnya benar, tapi di tengah moralitas zaman sekarang yang merosot, bukankah ini merupakan wujud cinta yang sangat didambakan? Hari ini sudah terlalu larut. Besok, mari kita makamkan mereka bersama. Kita juga harus beristirahat. Oh iya, lebih tepatnya, besok malam adalah tanggal 15 Juli. Bisa tidaknya misteri ini terungkap, tergantung pada hari esok. Ayo pergi. Litian, sosok pencabut nyawa mungkin saja ada di antara kalian semua. Litian, sudah 20 tahun, aku menjaganya selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, setiap malam, mana mungkin aku tidak tahu bahwa dia hanyalah hantu? Aku berusaha keras mengatasi rasa takut dan membohongi diriku sendiri bahwa dia masih hidup. Sebagai kepala desa ini, pada pernikahan 20 tahun yang lalu, aku terlalu mementingkan keuntungan sesaat. Selama 20 tahun ini, aku hidup dalam penderitaan. Mungkin, Anda benar-benar bisa mengungkap rahasia di sini dan menjadi penyelamatku. Zhao Xiong, memang sarjana pertama yang lahir dari desa kami dalam 100 tahun terakhir. Dia tidak hanya unggul dalam belajar, tapi kepribadiannya juga sangat luar biasa. Hal pertama yang dia lakukan setelah lulus, adalah kembali ke desa ini, karena ingin membangun desa. Ini juga pertama kalinya dalam 100 tahun, seseorang yang sudah pergi keluar dari desa, masih mau kembali untuk membangun desa. Namun, Zhao Xiong memang, meninggalkan cinta sejatinya, demi seorang wanita kaya. Di pernikahan Zhao Xiong, tidak hanya ada beberapa anak orang kaya yang muncul, tapi yang lebih aneh lagi adalah kehadiran pendeta Tao itu. Mengundang pendeta ke acara pernikahan, adalah pantangan besar, dan pendeta itu adalah orang pertama yang muncul di pernikahan. Litian, Zhao Xiong memiliki sebuah kunci emas ruang bawah tanah kunci itu. Dan buku tamu dari pihak pria, adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa malaikat maut itu? Siapa malaikat maut itu? Siapa? Siapa? Litian, siapa di sana? Di luar pintu. Sepertinya ada orang. Ayo kita keluar dan lihat. Jam segini, bagaimana kalau kita bangunkan Tao Isong? Tao Isong juga sudah lelah hari ini, lagi pula hari sudah hampir pagi. Bagaimana kalau kita pergi lihat sendiri dulu saja? Menurut maksud Pak Kepala Desa, Tao Isong sangat mungkin adalah malaikat maut. Kalau bukan, mengapa dia bisa dari usia itu bertahan hidup sampai sekarang? Kalau bukan, mengapa dia bisa muncul saat kita hampir mendekati desa Fengmen? Baiklah kalau begitu. Tidak apa-apa, ini cuma seekor katak emas. Ternyata hanya alarm palsu. Tapi, melihat katak emas di tengah malam, bukanlah pertanda yang baik. Litian, katak emas ini sepertinya ingin membawa kita ke suatu tempat. Haruskah kita pergi? Aduh, Hu Kiao Kiao, tunggu aku. Litian, apa kamu mendengar ada orang yang sedang menyanyi opera? Aku mendengarnya, suaranya sangat akrab. Tapi aku tidak tahu lagu apa itu. Dulu saat kakekku masih ada, dia sering mendengarkan opera di televisi. Sangat akrab rasanya. Sepertinya, itu suara yang dulu kita dengar di dalam aula leluhur. SST, ada yang sedikit berbeda. Suaranya, sepertinya, berasal dari bawah tanah. Waktu di aula leluhur dulu, itu adalah nyanyian solo seorang wanita. Sekarang apa bedanya? Sekarang ada iringan musik lengkap. Sepertinya ada satu rombongan opera.
Chao Mei, lari. Litian, kamu cepat pergi. Litian, jika begini kita berdua bisa tiada. Sudah terlambat. Chao Mei, kamu ini manusia atau hantu? Bukan urusanmu aku ini manusia atau hantu. Chao Mei, kamu adalah malaikat maut kan? Aku tahu, di acara pernikahan itu, mereka menodaimu dan akhirnya kamu dihabisi dengan kejam. Tapi setiap perbuatan ada balasannya. Segeralah hentikan semua ini. Jika tidak, akan lebih banyak orang yang tiada. Orang yang tiada, dendamku ini tidak akan pernah sirna. Kalian semuanya pantas dihukum. Semua orang yang datang ke pulau ini, semuanya pantas dihukum. Aku akan melawanmu. Hadapi aku. Kalau berani, jangan sakiti dia. Chao Mei, setiap kesalahan ada pelakunya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Jangan lagi kamu menghabisi orang yang tidak bersalah. Dasar kamu munafik, jangan berani menceramahiku. Kamu tahu, di antara orang-orang ini, tidak pernah ada satupun yang tidak bersalah. Jika demikian, aku terpaksa bertindak tegas padamu. Song Ruyu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Datanglah petir. Song Ruyu, aku ingin lihat, kamu yang sudah tiada ini, bisa melindungi mereka berapa lama? Song Ruyu, Anda adalah... Gunung Longhu, murid warisan generasi ke-18, Song Ruyu. Ternyata benar dia. Murid generasi ke-18 Gunung Longhu, Song Ruyu. 20 tahun yang lalu, usianya bahkan belum 30 tahun. Dia adalah orang nomor 1 di negeri ini dalam 100 tahun terakhir. Mencapai ranah guru surgawi, dia adalah jenius sejati di Sekte Tao. Tao Wisong, saya mohon, selamatkanlah kami. Kapal pesiar kami mengalami kecelakaan, lalu terdampar di Pulau Huang Feng ini. Kemudian, entah bagaimana mulailah sebuah permainan maut. Jika kami tidak bisa mematahkan kutukan di Pulau Huang Feng ini, kami akan tiada satu demi satu. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Sebelum hari gelap, carilah cara untuk meninggalkan pulau ini. Sama sekali tidak bisa pergi. Dewa kematian sudah mengatakannya, jika ada yang mencoba pergi, maka dia akan langsung tiada. Kalau begitu, aku juga tidak punya cara lain. Aku datang atas perintah guruku untuk menyelesaikan masalah di pulau ini. Malam ini adalah malam bulan purnama. Kekuatannya akan meningkat pesat saat itu. Bahkan aku pun bukan tandingannya. Bagaimanapun juga, saya mohon bantulah kami. Oh iya, saat di pulau, kami bertemu seseorang yang mengaku sebagai Tao Wisong. Apa hubungan dia dengan Anda? Song Daoran juga datang, sungguh takdir yang buruk. Jika begitu, ikutlah denganku. Aku akan memberikanmu sebuah jimat. Jika kamu bertemu Dewa Kematian, gunakan jimat ini, mungkin bisa mematahkan kutukannya. Mungkin saja, kutukan itu bisa dipatahkan. Ulurkan tanganmu. Bukankah kamu akan memberiku jimat? Jangan banyak bicara, ulurkan tanganmu. Jimat ini, apakah ini petir langit yang kamu gunakan tadi? Bukan. Ada barang bagus seperti ini. Berikan aku lebih banyak lagi. Litian, jika kamu benar-benar ingin mematahkan kutukan pada Pulau Huang Feng ini, kamu butuh keberanian yang luar biasa. Ingatlah, jimat ini adalah seluruh hasil kultivasiku. Hanya ada satu lembar ini saja. Baiklah. Saat kamu datang ke desa Feng Men, apakah kamu pernah melihat kepala desa? Seorang pria tua. Pernah. Apa dia pernah mengatakan sesuatu padamu? Dia bilang, untuk mematahkan kutukan, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan kutukan itu. Dia juga bilang, harus menemukan 2 buku tamu pernikahan, satu dari pihak pria, dan satu lagi dari pihak wanita. Selain itu, dia tidak mengatakan hal lain padamu? Surat dari kepala desa mengatakan, sosok maut mungkin ada di antara kalian. Hal ini, jangan pernah katakan pada orang lain. Sudah, itu saja. Ingatlah, Chao Mei sering berkeliaran di sekitar sini. Jika tidak perlu, kalian jangan datang ke sini lagi. Aku bisa melindungimu sekali, tapi belum tentu bisa melindungimu berkali-kali. Terutama jangan mengikuti seekor katak emas. Itu adalah siluman gunung. Litian, Hu Kiao Kiao, aku sudah bilang pada kalian jangan berkeliaran di malam hari. Kalian pergi kemana? Aku mencari kalian semalaman. Tao Wisong, tadi malam ada seekor katak emas yang terus menatap kami di depan pintu. Kami mengikuti katak emas itu hingga sampai ke tempat ini. Tidak disangka. Katak emas itu memiliki roh. Tapi, aura dendam di sini sangat kuat. Katak emas pun belum tentu bisa membantu. Oh iya, apa yang kalian katakan tadi? Di sini kami bertemu dengan Chao Mei. Apa? Chao Mei ingin menghabisiku. Jika bukan karena Litian berusaha keras menyelamatkanku, aku pasti sudah tamat. Kalian bertemu Chao Mei dan masih bisa hidup? Tao Wisong, seseorang telah menyelamatkan kami. Siapa? Apakah Anda kenal dengan Song Ruyu? Kakak senior? Kalian bertemu dengannya? Anda benar-benar kenal Song Ruyu. Tao Wisong,
Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Anda bilang, orang-orang yang datang ke pernikahan itu semuanya sudah tiada? Kami melihat buku tamu pihak wanita, dan nama pertama di sana adalah Song Ruyu. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku sejak awal? Apakah sekarang sudah terlambat? Gawat, gawat sekali. Kakak senior benar-benar datang ke sini hari itu. Ini sudah takdir. Ini sudah takdir. Sebenarnya, aku datang ke Pulau Huang Feng ini hanya untuk mencari kakak senior. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Dia hanya memperingatkan kami agar jangan datang ke sini lagi. Ah benar, sebelum dia pergi, dia memberiku sebuah jimat. Maksudmu, jimat ini dia yang menggambarnya untukmu? Apa ada masalah? Masalahnya sangat besar. Jimat ini adalah jimat terkutuk. Hanya orang yang sudah tiada yang bisa menggambarnya. Dia kan kakak perguruanmu. Bagaimana bisa kamu menyumpahinya seperti itu? Gawat. Bencana 20 tahun yang lalu, bahkan kakak perguruanku pun tidak bisa meloloskan diri. Seharusnya tidak mungkin. Kakak perguruanku adalah jenius nomor 1 di sekte. Selama 100 tahun terakhir, bahkan sebelum usia 30 tahun, dia sudah mencapai tingkat master surgawi. Sekalipun ada siluman 1000 tahun yang muncul, itu pun bukan tandingannya. Jika ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan, apa yang bisa aku lakukan? Taois Song, jangan putus asa begitu, bisa kan? Meskipun kamu masih muda, tapi kamu adalah bintang baru yang berbakat. Ayo bangkit, kami percaya padamu. Benar, Taois Song. Kamu adalah yang terbaik. Jika aku katakan padamu, seandainya kakak perguruanku masih ada, dengan jimat yang digambar di tanganmu ini, kamu bisa meminjam kekuatan dewanya. Orang sehebat dia, sekalipun dia sudah tiada, aku masih bisa memakai setengah kekuatannya, kan? Justru sebaliknya, jika dia sudah tiada, jimat ini akan menjadi kutukan. Taois Song, bukankah kamu bilang pernah ikut permainan ini? Lalu apa permainan babak selanjutnya? Permainan selanjutnya, Litian, permainan selanjutnya sudah diumumkan. Kita berempat dibagi menjadi satu tim. Aku, kamu, pria berkacamata, dan wanita rok pendek. Kita berempat adalah satu tim. Bagus sekali, Litian. Aku dan kamu masih dalam satu kelompok. Bagus sekali. Aku satu kelompok denganmu. Aku dan Litian berada dalam satu kelompok. Aku juga satu kelompok dengan Litian. Ini bukan permainan asal otak, kan? Lebih baik jika ini permainan asa otak. Jika ini permainan fisik lagi, kita akan habis di sini. Bagus sekali, Litian. Aku dan kamu masih satu kelompok. Rasanya ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Sebenarnya apa yang tidak beres di sini? Taois Song, berikan kami sedikit bocoran, tugas apa yang akan diberikan, agar kami bisa bersiap-siap sebelumnya. tidak bisa diselamatkan lagi. 20 tahun yang lalu, bahkan kakak seperguruanku tidak bisa memecahkan situasi ini. Bagaimana mungkin aku bisa? Aku benar-benar sangat bodoh. Pembagian kelompok selesai, sekarang kita mulai babak permainan baru. Mulailah jika ingin mulai. Apapun tugasnya, selama aku bersama kakakku tersayang, aku merasa aman. Dewa Kematian. Babak permainan baru. Batas waktu tugas. Pukul 8. Malam. Tugas permainan. Dari 4 orang, pilih 1 orang melalui pemungutan suara untuk dihabisi. Waktunya habis, orang dengan suara terbanyak akan tiada. Boleh memilih untuk golput. Jika seri atau tidak ada hasil pemungutan suara, seluruh tim akan tiada. Apa? Apa kamu sudah gila? Pertama, bagi semua orang menjadi satu kelompok, lalu harus melakukan pemungutan suara untuk menghabisi seseorang. Tugas macam apa ini? Apa mereka ingin kita saling menghancurkan? Ini. Kak, jangan buat aku tiada. Jangan habisi aku. Jangan pilih aku. Kamu tahu sendiri, 2 hari ini, aku selalu melayanimu dengan sangat baik. Benar sekali. Kamu juga tahu, 2 hari ini kamu memang selalu melayaniku. Kak, aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Tapi kamu juga harus tahu, bermain dengan satu orang terlalu lama bisa membosankan. Tega sekali kamu memperlakukanku seperti ini. Asalkan kamu tidak memilihku, seluruh diriku akan menjadi milikmu selamanya. Berdasarkan aturan, orang dengan suara terbanyak akan tiada. Tapi selain aturan itu, ada satu aturan lagi, yaitu bisa langsung menghabisi orang yang memberikan suara. Kamu, Cepat berikan suaramu, atau kalian ingin aku yang turun tangan? Litian, bagaimana ini? Siapa yang harus kita pilih? Mereka berdua belum memilih, kita juga jangan memilih dulu. Tapi cepat atau lambat harus memilih. Kita
Litian, berikan ponselmu padaku sebentar. Mau apa? Percayalah padaku, Litian, aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kamu mau kemana? Aku harus pergi mematahkan kutukan ini. Permainan ini tidak boleh berlanjut. Jika tidak, kita semua akan tiada. Aku mungkin tahu di mana buku catatan hadiah yang satunya lagi berada. Litian, maksud kamu, buku tamu yang satunya ada di villa? Biasanya, buku tamu pihak pria seharusnya dipegang oleh pihak pria, tapi di aula leluhur desa Fengmen yang disimpan adalah buku tamu pihak wanita. Kalau begitu, buku tamu pihak pria seharusnya ada di tangan pihak wanita. Jika tebakanku benar, villa ini seharusnya dibangun khusus untuk tempat tinggal pengantin wanita dan keluarganya. Dilihat dari sini, Zhao Xiong pasti sangat mencintai pengantinnya. Bagaimana bisa begini? Tapi, sekarang di dalam villa jauh lebih berbahaya daripada di luar. Kita punya dua suara, selama kita tidak kembali, kita pasti tidak akan kalah. Kamu pegang ponselku di sini. Jika aku tidak kembali sebelum jam 8, kamu pilih aku saja. Litian, kamu. Aku seharusnya bertanggung jawab padamu. Tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Haha, hahaha. Benar-benar tidak disangka. Bahkan seniorku, yang merupakan orang jenius sekalipun, tidak bisa menyelesaikan masalah di sini. Sepertinya, di Pulau Huang Feng ini, rumor tentang adanya siluman besar, ternyata memang benar. Hahaha. Hahaha. Setiap lantai di atas ada orang yang tinggal. Ruang tamu juga sering ada orang. Jika harus menyembunyikan sesuatu, sepertinya hanya ada satu tempat yang bagus untuk bersembunyi. Jika ada sesuatu yang disembunyikan, pasti ada di sini. Aku bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Hahaha, kalian tidak bisa lari. Tidak ada satupun yang bisa lari. Jangan harap kalian bisa melarikan diri. Kalian semua harus dihukum. Cantik sekali. Bentuk tubuh ini benar-benar sempurna. Aku dulu yang mulai. Lalu baru giliran kalian. Aku mohon pada kalian. Aku mohon lepaskan aku. Jangan takut. Setelah kami puas, kami akan melepaskanmu. Benar-benar tidak bisa? Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sedang mengandung. Aku mohon lepaskan aku. Kamu sedang mengandung? Ada hal bagus seperti ini juga. Benar-benar puas, sudah lama tidak merasa sepuas ini. Tidak disangka wanita ini sedang mengandung, ternyata masih harus menjadi pengiring pengantin. Kak Huang, bukankah ini sudah cukup? Zhao Xiong, apa aku memberimu muka? Jangan lupa siapa yang memberimu semua ini. Kamu bisa menikahi istri secantik ini? Itu juga karena bantuan siapa? Jika diteruskan, akan ada yang tiada. Benar, memang seharusnya ada yang tiada. Seret mereka semua ke sini. Selanjutnya kita akan bermain sebuah permainan. Sebelum jam 8 malam, kalian harus memilih satu orang untuk tiada. Pergi. Buat dia menghilang selamanya. Anakku, maafkan aku telah mengecewakanmu. Kalian semua benar-benar monster. Aku tidak akan membiarkan kalian tenang bahkan setelah aku tiada. Chow Mei sudah tiada, tolong lepaskan kami. Permainannya belum berakhir. Kamu mengejutkanku. Litian, kamu ingin memilih siapa? Apa kamu sudah memikirkannya? Aku tidak akan memilih siapapun. Permainan ini tidak akan berakhir, kecuali kutukannya dipatahkan. Mematahkan kutukan? Cara mematahkan kutukannya ada di dalam buku tamu. Apa kamu sedang mencari kotak ini? Waktu kami turun untuk mencarimu tadi, aku menemukan kotak ini di atas papan peti mati.
Ternyata memang disembunyikan di dalam papan peti mati. Kamu kenapa? Di buku tamu pihak pria, nama yang pertama, bagaimana mungkin itu dia? Kamu sebenarnya kenapa? Tidak apa-apa. Ayo kita naik dulu. Tempat ini agak menyeramkan. Oh iya, namaku Fang Tang. Aku seorang guru taman kanak-kanak. Fang Tang, mungkinkah dia pengiring pengantin yang kedua, keturunan dari Fang Qingcheng? Litian, apa kamu sudah memikirkan akan memilih siapa? Belum. Bisakah kita bicarakan ini? Tolong jangan pilih aku. Aku bisa memberimu uang. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Keluargaku sangat kaya. Jam tangan Rolex Black Submariner ini, ambil saja dulu. Kartu bank Citibank ini berisi lebih dari 10 juta dolar. Kamu tidak perlu khawatir soal makan dan minum seumur hidupmu. Katakan saja jika syaratnya masih kurang. Aku tidak akan memilih siapapun. Kenapa kamu kesini? Bukankah aku sudah memintamu untuk... Litian, apa kamu melihat Fang Tang? Fang Tang, aku tidak melihatnya. Dia merampas ponsel kami berdua, ditambah dengan ponsel miliknya. Dia sekarang punya hak untuk menentukan 3 suara. Apa? Waktu yang tersisa sebelum permainan berakhir tinggal 1 menit lagi. Jika tidak memilih dalam 1 menit, semuanya akan tiada. Gawat. Gawat. Fang Tang memiliki kekuasaan mutlak. Siapapun yang dia inginkan untuk tiada, maka kita harus tiada. Jangan habisi aku, jangan habisi aku. Aku tidak ingin tiada. Hitung mundur. 59, 58, 3, 2, 1. Pemungutan suara selesai. Fang Tang 3 suara. Habisi. Apa? Tidak mungkin. Litian, aku yakin kamu pasti bisa mematahkan kutukan ini. Jika harus ada yang tiada, biarlah aku yang menebus dosa ini terlebih dahulu. Fang Tang. Fang Tang. Litian, kamu mau kemana? Untuk mengakhiri permainan ini, aku tahu alasan Chow Mei ingin menghabisi orang-orang ini. Kamu. Ya, Chow Mei, aku tahu kamu ada di sini. Chow Mei, aku ingin bicara denganmu. Aku tahu kamu tidak bersalah. Zhao Xionglah yang, demi masa depannya sendiri, telah mencampakkanmu dan anakmu. Tapi, berhentilah menghabisi orang lain. Litian, kamu benar-benar tidak takut kehilangan nyawa? Chow Mei, setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab. Jika kamu masih tidak bisa melepaskannya, jangan salahkan aku jika aku membuatmu lenyap selamanya. Song Daoran, beberapa tahun yang lalu pun kamu tidak bisa lolos dari permainan maut ini. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ternyata kemampuanmu hanya sebatas ini. Jika tidak segera menghentikan permainan ini, aku akan segera membuat jiwamu musnah. Hanya segini kemampuanmu? Malam ini adalah tanggal 15 bulan 7, saat energi negatif paling kuat. Kita lihat saja nanti bagaimana kamu bisa melawanku. Tao Song, tunggu sebentar. Chow Mei, aku tahu, di pesta pernikahan itu, beberapa pria kaya itu telah menodaimu, dan bahkan membuatmu tiada. Arwahmu yang penuh dendam, terjebak di pulau ini, dan tidak bisa pergi. Setiap kecelakaan kapal bukanlah kebetulan. Semua yang datang adalah orang-orang yang terkait dalam buku tamu. Kapal yang datang 15 tahun yang lalu, semuanya adalah orang tua dari mereka yang ada di buku tamu. 10 tahun yang lalu, kapal itu berisi saudara laki-laki dan perempuan mereka. Jika tebakanku tidak salah, kapal yang sekarang ini berisi anak-anak mereka, kan? Dulu, orang-orang yang menyiksamu. Bukan hanya beberapa pria kaya itu saja, tapi juga semua orang di pesta pernikahan itu yang menutup mata terhadap tindakan kejam mereka, karena itulah kamu ingin membalas dendam pada keluarga mereka. Tapi keluarga tidak seharusnya menanggung akibatnya. Kamu harus berhenti sekarang. Litian, apa yang kamu tahu? Apa kamu pikir setelah mendapatkan buku tamu itu, kamu sudah tahu kebenarannya? Litian, jangan banyak bicara dengannya, biar aku yang menyelesaikannya. Kekuatan langit dan bumi, biarlah hukum alam yang bekerja. Dia sudah terkena mantra penenang hatiku, dia tidak akan bertahan lewat malam ini. Sepertinya permainan ini bisa segera berakhir. Baguslah. Tidak, ini tidak benar.
Taoy Song, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Chow Mei sudah terkena mantra penenang hati Anda? Mungkinkah sisa kebenciannya yang sedikit itu masih cukup untuk mempertahankan permainan ini? Itu sama sekali tidak mungkin. Tebasan pedang tadi hampir menghabiskan seluruh energiku. Masih harus menyingkirkan satu orang lagi? Apa yang mereka katakan itu benar? Pada akhirnya kita semua akan tiada. Mungkin Chow Mei bukanlah sang pencabut nyawa. Apa Chow Mei bukan pencabut nyawa? Lalu siapa dia? Sungguh tidak disangka, Feng Shui di Pulau Huang Feng ini ternyata sangat bagus. Hei, kalian lihatlah. Ini adalah formasi gerbang naga. Ikan melompati gerbang naga, pasti akan ada bakat luar biasa yang muncul di dunia. Jadi maksudmu, Zhao Xiong adalah keberuntungan besar bagi Pulau Huang Feng? Zhao Xiong seharusnya bisa meraih kesuksesan besar, tapi coba kalian lihat bentuk villa ini. Bukankah terlihat seperti sebuah belati? Dan lokasi pembangunannya tepat berada di tenggorokan naga. Ini disebut apa? Formasi tebasan naga. Belati menebas naga, menggunakan hal kecil untuk menghancurkan yang besar. Tahukah kalian, formasi gerbang naga butuh ribuan tahun untuk terbentuk? Sekali terbentuk, tidak ada yang bisa mematahkannya. Tapi sayang sekali, jasad Chow Mei kebetulan tertanam di dalam villa ini, dan itu mematahkan formasi gerbang naga ini. Jika tidak, masa depan Zhao Xiong ini akan sangat tidak terbatas. Kami sudah menemukan 2 buku tamu itu. Sepertinya sekarang kita hanya perlu menemukan kunci emas ruang bawah tanah, agar bisa bertemu dengan pencabut nyawa yang sebenarnya. Chow Mei saja bukan pencabut nyawa, lalu pencabut nyawa yang asli? Seberapa hebatkah dia? Kunci emas ruang bawah tanah ini, di mana kita harus mencarinya? Mungkin ada satu orang yang bisa membantu kita. Ikutlah denganku. Litian, siapa yang bisa membantu kita? Kamu, Apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku tahu. Hu Kiao Kiao, katakanlah yang sejujurnya. Siapa sebenarnya dirimu? Kamu sudah gila ya? 20 tahun yang lalu di pernikahan Zhao Xiong, nama pertama di buku tamu, mempelai pria, yang tertulis adalah namamu. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. 20 tahun yang lalu, aku baru saja lahir. Kamu tidak percaya padaku? Lalu bagaimana dengan kemampuanmu melihat hantu? Mana aku tahu, bukankah kamu juga bisa melihatnya? Aku bisa melihat hantu, itu karena generasi kakek buyutku selalu mempelajari Feng Shui. Kakekku pernah bilang, dia memiliki mata batin sejak kecil, tapi garis keturunan kami terputus darinya. Baiklah, anggap saja aku ini dewa kematian. Jika aku dewa kematian, apa mungkin aku tidur denganmu? Ternyata semua wanita memang seperti itu. Gawat, ini sudah berakhir. Tinggal 1 jam lagi, permainannya akan dimulai kembali. Litian, apa ada petunjuk lain? Jika tidak, dalam 1 jam ke depan akan ada yang tiada lagi. Buku tamu mempelai pria ini kutemukan di dalam villa. Di pulau ini, hanya ada desa Fengmen dan villa, 2 tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Kunci emas ruang bawah tanah, seharusnya ada di villa atau di desa. Tidak ada pilihan lain, mari kita cari secara terpisah. Boleh juga, biarkan mereka lanjut mencari di villa. Ada 1 tempat yang belum kita periksa, kita pergi ke desa saja, bagaimana? Boleh. Berdasarkan urutan silsilah keluarga di kuil leluhur, rumah ini seharusnya adalah rumah milik mendiang Zhao Xiong. Jika benar Zhao Xiong demi menikahi wanita kaya, sampai mencelakai Chow Mei yang sedang hamil hingga tiada, dia benar-benar pantas menerima hukumannya. Ini adalah buku harian mendiang Zhao Xiong. Tidak disangka Zhao Xiong ini ternyata punya kebiasaan menulis buku harian. Bagus sekali. Dengan adanya ini, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara semua ini. Sayangnya buku harian ini terkunci. Hei, cari sesuatu untuk menghancurkannya. Apa barang rongsokanmu ini bisa berhasil? Lancang, ini adalah pedang Tian Si Long Hushan. Baiklah. Jangan bilang aku harus ganti rugi. Gawat, pedang Tian Si milikku rusak. Bukankah itu cuma pedang rongsok? Apa yang kamu tahu? Pedang-pedang Tian Si ini adalah warisan dari guruku. Tanpa pedang Tian Si ini, akan semakin sulit bagi kita untuk bergerak di desa Fengmen. Litian, kamu dengar suara sesuatu tidak? Suara? Suara apa? Penyanyi opera itu datang lagi. Tapi aku tidak tahu dia ada di mana. Jangan menakutiku. Aku tidak menakutimu. Aku benar-benar mendengarnya. Kalau tidak percaya ya sudah. Lagi pula, bahkan kata-kata bahwa aku adalah malaikat maut pun bisa-bisanya kamu ucapkan. Hei, sudah terbuka.
Litian, apa yang tertulis di sini? Ini semua berisi informasi tentang pertunjukan opera. Jika perhitunganku tidak salah, Zhao Xiong baru berusia 20 tahunan sebelum dia tiada. Bagaimana bisa dia sangat menyukai opera? Litian, aku takut. Beberapa halaman buku harian ini telah robek. Di sini isinya baru dimulai. Tanggal 1 Januari tahun 2003, aku akhirnya memantapkan hati untuk mengadakan pernikahan dengannya. Tanggal 1 April tahun 2003, sebuah kecelakaan terjadi. Aku mengenal Chow Mei di sebuah pesta dansa. Tanggal 1 Mei tahun 2003, dia meneleponku, memberitahuku bahwa dia sedang mengandung. Tanggal 1 Juli tahun 2003, dia tahu aku akan menikah. Dia memperingatiku di telepon. Jika aku berani menikah, dia akan membuat hidup semua orang menderita. Tanggal 2 Juli tahun 2003, aku sudah memikirkannya baik-baik. Formasi gerbang naga milik Pulau Huang Feng memang bisa membuatku dalam waktu singkat mencapai kebebasan finansial, bahkan dihormati oleh generasi mendatang. Tapi aku tetap harus menikah. Orang yang kucintai dari awal hingga akhir adalah Chow Mei. Aku ingin bersamanya, apapun konsekuensinya. Tanggal 14 Juli tahun 2003, Song Ruyu datang ke pulau ini. Kudengar, dia adalah jenius dari Gunung Longhu yang jarang ada dalam 100 tahun. Dengan adanya dia yang berjaga, seharusnya tidak akan terjadi masalah apapun. Sepertinya Zhao Xiong memang menyukai Chow Mei. Tapi karena istrinya kaya dan berkuasa, pada akhirnya dia tetap melepaskan Chow Mei. Rasa cemburu wanita memang mengerikan. Seharusnya Chow Mei tidak perlu datang ke Pulau Huang Feng dan anggap saja Zhao Xiong itu pria brengsek. Tapi dia bersikeras datang ke pernikahan, bahkan ingin menjadi pengiring pengantin. Benar saja tidak ada satupun pria yang baik. Ada yang salah. Beberapa halaman di tengah buku harian ini telah robek. Tulisan tangan di halaman ini jelas berbeda dengan yang sebelumnya, seperti ada seseorang yang menulisnya kembali. Masih ada tulisan di sini. Tanggal 15 Juli tahun 2003. Siluman besar dalam legenda telah menampakkan diri. Seluruh desa hancur lebur. Aku menyesali keputusanku. Iblis besar. Iblis besar apa? Mungkinkah rumor itu benar? Rumor mengatakan ada sebuah pulau kecil di dekat kota ajaib. Untuk menambang minyak, mereka menancapkan tiang batu ke bawah tanah. Saat mencapai kedalaman 10 meter, tiba-tiba terdengar teriakan yang menyedihkan. Lalu genangan cairan merah merembes keluar dari permukaan tanah. Malam itu juga, satu tim pekerja konstruksi tiada. Sejak saat itu, tiang batu tersebut sama sekali tidak bisa digerakkan. Kemudian, tim konstruksi mencari orang sakti kemana-mana dan menemukan Master Surgawi di Gunung Longhu. Master Surgawi pada tiang batu itu mengukir naga emas bercakar 5, barulah tiang itu bisa tertancap. Namun malam itu juga, sungai di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Tidak disangka pulau itu ternyata adalah Pulau Huang Feng ini. Benar saja, meskipun aura dendam pada tubuh Chow Mei sangat kuat, namun hal itu tidak cukup untuk menyebabkan serangkaian kecelakaan ini. Apakah benar ada iblis besar yang mengguncang dunia di pulau ini? Berikan padaku, berikan buku harian itu padaku. Aku bisa membiarkan kalian tetap hidup. Sepertinya kamulah iblis besar di pulau ini. Enyahlah. Aku adalah penerus Gunung Longhu. Jika tidak ingin musnah selamanya, aku sarankan kamu segera lepaskan kutukan di pulau ini. Hanya dengan kemampuanmu itu, bahkan kakak seperguruanmu, Song Ruyu saja tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Memangnya kamu ini siapa? Hanya pelindung ini saja yang bisa menghalangiku. Jika berani, tinggallah di sini seumur hidup kalian. Taoist Song bagaimana ini? Apakah kekuatan sihir monster ini sangat kuat? Sangat kuat. Lagi pula ini hanyalah sekelumit sisa jiwanya. Apa yang dia katakan itu benar. Bahkan seniorku pun bukan tandingannya. Sepertinya saat di aula leluhur waktu itu, dia memang tidak berniat menghabisi kita. Tapi aku menyadari sesuatu, dia tidak terus-menerus mengitari aula leluhur, melainkan terus mengitari ruangan ini. Artinya, di dalam ruangan ini, pasti ada sesuatu yang sangat penting baginya. Ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Aku mengerti sekarang. Beberapa halaman buku harian ini telah disobek. Orang yang dicintai, Zhao Xiong, sama sekali bukan Chow Mei. Dia mencintai uang, kan? Lelaki matre, pria sampah. Itu juga tidak benar. Ketemu. Apa yang kamu temukan? Taoist Song, bantu aku cari cara untuk menahannya. Ini agak sulit. Aku bukan tandingannya. Tapi kalau hanya 1 atau 2 menit, aku bisa. Biar aku yang menahannya. Aku pergi dulu. Litian,
Pria berkacamata Hao Shuang sudah tiada. Tadi saat kita berada di dalam ruangan itu, dengan pelindung emas itu, bahkan sinyal pun terhalang. Kita tidak membalas pesannya. Hao Shuang memiliki satu hak suara penentu, tapi dia memilih dirinya sendiri. Litian, aku yakin kalian pasti bisa melepaskan kutukan ini. Aku juga tahu bahwa apa yang ditanam itulah yang dituai. Sebab akibat yang kita alami kali ini, pastilah sebuah pembalasan. Aku pergi dulu. Litian, untuk apa kamu datang ke sini lagi? Peta ini adalah kunci emas gua bawah tanah. Hah? Disinilah tempatnya. Ayo gali. Pakai tangan? Sekarang kita tidak punya pilihan lain. Pakai tangan saja dulu. Baiklah. Litian, ini makam siapa? Mana ada orang yang mengubur batu nisan di dalam tanah? Kebenarannya ada di sini. Letakkan barang itu. Monster, apa benar-benar ada monster? Jangan takut. Jika dugaanku tidak salah, kunci emas gua bawah tanah ada di dalam kotak ini. Bawa ini dan cepatlah pergi. Lalu bagaimana denganmu? Aku punya caraku sendiri. Merekalah malaikat maut yang sebenarnya. Tidak ada pilihan lain. Jika tidak menggunakan ini sekarang, semuanya akan terlambat. Ternyata benar-benar berguna. Sayangnya, hanya bisa digunakan satu kali. Chow Mei, kamu... Litian, aku ingin berterima kasih padamu karena telah membantuku melenyapkan 4 musuh bebuyutan ini. 20 tahun yang lalu, merekalah orangnya yang menyiksaku dengan begitu kejam. Apa mereka berempat? Mereka adalah para pendamping pria di pernikahan itu? Benar sekali. Aku akan tetap mengingat mereka selamanya. Di acara pernikahan itu, mereka menyiksaku seperti orang gila. Rasa sakit itu, seumur hidupku, tidak ingin aku alami lagi. Litian, bukankah kamu ingin melepaskan kutukan pada Pulau Huang Feng? Berikan kunci emas gua bawah tanah itu kepadaku. Kekuatan sihirku saat ini tidak cukup. Tapi jika ada kunci emas itu, aku bisa melepaskan kutukan pada Pulau Huang Feng. Tunggu, apakah itu benar? Tentu saja benar. Sejak saat kamu berbaring di dalam petiku, aku sudah tahu. Kedatanganmu ke Pulau Huang Feng bukanlah suatu kebetulan. Baiklah. Cepat berikan padaku. Litian, kamu juga tidak ingin ada orang yang tiada lagi, kan? Litian, kenapa kamu terus menatapnya? Ya ampun, wanita memang bisa cemburu kapan saja ya. Litian, cepatlah. Jika tidak, saat misi berikutnya dimulai, antara kamu dan Hukia Okiao, salah satu harus ada yang tiada. Litian, cepat. Litian, beraninya kamu mempermainkanku. Chow Mei, mengingat semua penderitaan yang telah kamu lalui, aku bisa saja tidak menghancurkanmu. Tapi, jika kamu masih belum sadar juga, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Tidak perlu menunggu dia sadar. Dia tidak akan pernah sadar. Litian, apa maksudmu? Chow Mei sama sekali bukan korban dari kecelakaan itu, melainkan pelakunya. Apa yang kamu katakan? Bukankah Zhao Xiong, demi wanita kaya, akhirnya mencampakkan Chow Mei? Salah, Chow Mei lah wanita kaya itu. Litian, apa yang kamu bicarakan? Hari itu saat aku berbaring di dalam peti mati, aku sudah menyadari bahwa pakaian yang dikenakan Chow Mei adalah gaun yang dipakai pengantin saat pemberkatan. Setiap permata di tubuhnya sangatlah berharga. Hanya dengan hal itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Buku harian itu, bagian depannya semua berisi tentang opera. Tulisan di sana ditulis langsung oleh Zhao Xiong. Sedangkan Zhao Xiong adalah pemuda berusia 20 tahunan, dia tidak mungkin menyukai opera. Satu-satunya penjelasan, orang yang disukai Zhao Xiong sangat menyukai opera. Sedangkan Chow Mei sama sekali tidak bisa menyanyi opera. Maksudmu, orang yang dicintai Zhao Xiong adalah wanita penyanyi opera itu? Villa di tepi pantai itu, tidak ada sedikit pun jejak tentang opera. Jika tebakanku tidak salah, villa itu pasti kamu sendiri yang membangunnya, kan? Benar sekali. Litian, kamu sangat pintar. Zhao Xiong mencintaiku. Bagian tengah buku harian itu, kamu sendiri yang merobeknya. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Isi di bagian belakangnya adalah tulisan asal-asalan yang kamu buat sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa dia mencintaimu.
Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Pria tidak setia itu seharusnya menerima balasan atas perbuatannya. Wang He, hari itu kamu yang pertama menyiksaku dan mematahkan 3 tulang rusukku. Kamu harus dihabisi. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Cuma kamu tidak pantas. Kalau begitu kamu, lenyaplah. Mau lari? Bai Yishan, kamu mengandalkan kekayaanmu di depan semua orang saat pesta pernikahan, memaksaku dengan cara yang hina. Kamu, bagaimana akan menebus dosamu? Wanita sepertimu, pantas disingkirkan. Hari itu, tidak membiarkan pria lain di pesta itu menjamahmu, sudah merupakan keberuntungan bagimu. Masih tidak mau bertobat? Kalau begitu kamu, lenyaplah. Liu Chenglong, Hui Hong Liu, kalian berdua tidak memedulikan bayi di perutku, dengan kejam menyiksaku hingga tiada, lalu menguburku hidup-hidup. Kalian berdua pantas menerima hukuman. Dosa kalian tak terampuni. Kalian bahkan tidak punya kesempatan untuk minta maaf. Chow Mei, bahkan jika jiwa kami harus hancur lebur, selama masih tersisa sedikit ingatan, selamanya di setiap kehidupan, aku akan tetap mengutukmu. Litian, tanah ini, seharusnya aku tidak bisa masuk, tapi berkat bantuanmu, akhirnya keinginanku tercapai, mendapatkan apa yang disebut kunci emas itu. Sebagai balas budi, sekarang kalian tinggalkan Pulau Huang Feng. Aku akan melepaskan kutukan dari Pulau Huang Feng. Litian, bagus sekali. Kutukan Pulau Huang Feng akan segera berakhir. Ayo kita kembali. Litian, apa yang kamu lamunkan? Ayo pergi. Apa? Kutukannya sudah berakhir? Bagus sekali. Bagus sekali, akhirnya kutukannya sudah berakhir. Hei, ponselnya. Ponselnya juga sudah ada sinyal. Litian, bagus sekali, bagus sekali. Kutukannya sudah berakhir. Ponselnya juga sudah ada sinyal. Sekarang kita bisa menghubungi orang luar untuk minta bantuan. Aku sudah menelepon, tim penyelamat terdekat akan segera datang. Kalian kembalilah dulu. Hah? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin pergi ke gunung. Sebelum kebenaran masalah ini terungkap, aku tidak akan pernah pergi. Chow Mei adalah malaikat maut, itulah kebenarannya. Kutukannya sudah berakhir, jadi jangan ikut campur lagi. Kembalilah bersamaku, kita jalani hidup yang tenang bersama. Bagaimana? Kalian kembalilah dulu. Masih banyak hal yang belum aku pahami. Hu Kiao Kiao, mengapa dia muncul di urutan pertama daftar pria? Villa ini jelas-jelas dibangun oleh Chow Mei sendiri. Lalu, mengapa keempat pendamping pria itu adalah 4 ekor binatang? Haruskah seperti ini? Kamu kembalilah dulu. Tunggulah aku kembali. Bagaimana jika kamu tidak bisa kembali? Permainan babak baru dimulai. Dari 2 orang yang tersisa di setiap grup, 1 orang akan dipilih untuk tiada. Litian, tebakanmu ternyata benar. Chow Mei bukanlah dewa kematian, dia itu hanya sedang membodohi kita. Litian, bagaimana ini? Taui Song, apa ada cara lainnya? Tidak ada cara lain. Aura dendam pada tubuh Chow Mei sejak awal sudah sangat kuat. Tadi yang dia telan adalah sebuah inti siluman. Energi yang ada di tubuhnya sekarang setidaknya sudah setara dengan hantu ganas, berusia 1000 tahun lebih. Jangankan aku, bahkan kakak perguruanku pun bukanlah tandingannya. Lalu bagaimana? Apa kita hanya bisa menunggu ajal? Litian, kodok emas ini sepertinya ingin membawa kita ke suatu tempat. Apa kamu mendengar? Ada seseorang yang sedang menyanyi opera? Aku mendengarnya. Suara yang sangat familiar, sepertinya berasal dari bawah tanah. Segala makhluk memiliki jiwa. Sekarang hanya ada 1 orang yang bisa membantu kita. Siapa? Siluman agung yang ada dalam legenda itu. Siluman agung itu sudah syukur kalau dia tidak memangsa kita. Itu kan hanya rumor. Apa kamu benar-benar percaya? Jika tebakanku tidak salah, wanita yang menyanyi opera itu adalah siluman agung yang legendaris itu. Apa? Ini adalah beberapa halaman buku harian rusak yang aku temukan di dalam peti mati villa. Jika tebakanku benar, Chow Mei sangat mencintai Zhao Xiong, tapi Zhao Xiong sama sekali tidak memandangnya. Chow Mei bukanlah korban, melainkan pelakunya. Apa? Kalian semua, bawa pendeta bau itu dan ikut aku. Jika tebakanku tidak salah, kamu pasti anak buah iblis besar itu, kan? Di mana dia? 20 tahun yang lalu, ada rumor bahwa urat naga ditemukan di dekat kota ajaib. Rumor itu ternyata palsu.
Master surgawi dari Gunung Longhu turun gunung. Yang dia segel bukanlah urat naga, melainkan tuanku. Pulau ini, sebenarnya adalah formasi gerbang naga. Zhao Xiong, seharusnya menjadi sosok hebat yang mencapai kesuksesan luar biasa. Sayang sekali, satu kobaran api, membuat segalanya musnah. Tuanku selama 1000 tahun ini, terus memelihara keberuntungan pulau buruk ini, hanya agar suatu hari nanti Zhao Xiong bisa mencapai puncak kesuksesannya. 20 tahun yang lalu, Master surgawi yang licik itu, saat dia mengancam tuanku dengan nyawa seluruh penghuni pulau. Mengapa dia tidak berpikir bahwa hari ini dia akan memohon bantuan padanya? 12 batang pilar naga melingkar ditancapkan ke tubuhnya, tapi dia tetap teguh tak bergeming. Baru saja, kunci emas gua bawah tanah yang dimakan oleh Chow Mei adalah hasil kultivasi tuanku selama 1000 tahun. Sekarang, di seluruh dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi Chow Mei. Li Tian, ini semua salahmu. Di sini ada penghalang yang dipasang oleh Song Ruyu, Chow Mei sama sekali tidak bisa masuk. Jika bukan karenamu, Chow Mei tidak akan pernah menjadi sehebat ini. Apa? Li Tian, awalnya aku ingin memberimu jalan keluar, tapi tidak kusangka kamu malah tidak pergi. Karena sudah begini, aku akan menghabisimu. Terima pedangku. Li Tian, jimat petir milikmu sudah digunakan untuk menghadapi musuhku. Jangan berani menyakitinya. Kamu, siapa kamu? Apa urusanmu? Kamu? Siapa kamu? Apa urusanmu? Ternyata begitu. Ternyata begitu. Pantas saja di nama pertama buku tamu mempelai pria, tertulis Hu Kiao Kiao. Apa katamu? Anak terkutuk. Orang lain boleh tetap hidup, tapi kamu harus tiada. Jika kamu benar-benar siluman 1000 tahun, cepatlah turun tangan, membantu kami. Kamu juga tidak ingin pulau ini dihancurkan oleh Chow Mei, kan? Li Tian, Semua makhluk hidup di pulau ini, apa yang kamu lakukan? Semua Siluman hewan. tetaplah siluman. padahal Mana mungkin dulu dia membantu semua kita? pernah kamu. Cepatlah turun tangan membantu kami. Kamu, kakak senior, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang dikatakan Li Tian itu benar? Sayangnya dia telah dikunci di bawah tanah oleh pilar naga. Dia tidak bisa keluar lagi. Hatinya juga sudah ikut mati. Kakak senior, apa kamu benar-benar sudah tiada 20 tahun yang lalu? Ini juga merupakan dosa yang diperbuat oleh perguruan kita. 20 tahun yang lalu, Chow Mei adalah putri dari orang terkaya di wilayah ini. Dia berjanji kepada guru, asalkan guru membuat siluman 1000 tahun itu terkurung selamanya tanpa bisa bereinkarnasi, maka dia akan menyumbangkan $1 miliar untuk membantu kita merenovasi kuil. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan Chow Mei. Halo, namaku Chow Mei, keluarga Chow, nona muda kedua. Halo, saya Zhao Xiong dari Pulau Huangfeng. Tuan muda Zhao, kudengar, kamu ingin mencari sponsor untuk Pulau Huangfeng. Benar, saya warga desa Pulau Huangfeng. Kami mengumpulkan dana untuk kuliah. Sekarang saya sudah lulus, saya ingin membangun kampung halaman saya. Ini adalah peta Pulau Huangfeng kami. Di tempat kami, meskipun sangat terpencil, tapi sangat cocok untuk pariwisata. Langitnya sangat biru, air lautnya sangat jernih, dan penduduknya sangat ramah. Benarkah? Temani aku, berenang di kolam renang. Ini Lihat dirimu, masih sangat kekanak-kanakan. Bagaimana mau mencari investasi? Turunlah. Aku tidak bisa berenang. Lihat dirimu, Pulau Huangfeng ingin dijadikan pulau wisata, tapi kamu sendiri tidak bisa berenang? Aku selalu tinggal di daerah pegunungan. Kemarilah. Aku akan mengajarimu. Nona, kali ini banyak putra orang kaya yang datang, tapi tidak ada yang Anda sukai. Kenapa Anda malah berurusan dengan pemuda desa ini? Investasikan $1 miliar, bantu Pulau Huangfeng membangun pariwisatanya. Apa? Dana investasinya sudah cair. Untuk promosi Pulau Huangfeng, aku juga sudah menyuruh orang untuk menyebarkannya. Segera,
Pulau Huangfeng akan menjadi maladewa berikutnya. Nona Chow, Anda sungguh sangat baik hati. Anda sudah sangat membantuku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada Anda. Ini adalah ucapan terima kasih yang terbaik. Zhao Xiong, apa yang kamu lakukan? Nona Chow, maafkan aku. Apa karena latar belakangku tidak baik? Tubuhku tidak bagus? Atau aku kurang cantik? Aku sudah punya orang yang kusukai. Ah, siapa dia? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bermain-main denganmu, tidak boleh? Nona Chow, maaf, tolong jaga martabatmu. Penirubah, cepatlah keluar. Aku membawakan makanan enak untukmu. Ini adalah drama yang kamu sukai. Orang zaman sekarang jarang menonton drama, jadi yang bisa kubeli hanya sedikit. Ini adalah Qin Xiang Lian. Qin Xiang Lian, aku tahu Chen Shimei itu pria yang sangat jahat. Qin Xiang Lian sudah berkorban begitu banyak untuknya. Setelah dia sukses besar, dia malah menghabisi istri dan keturunannya. Kamu tidak akan menjadi orang seperti itu, kan? Bicara apa kamu? Itu tidak mungkin. Ini semua makanan enak yang kubeli di luar untukmu. Makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Kelihatannya sangat lezat. Oh iya, bagaimana dengan bisnis yang kamu bicarakan? Bagaimana hasilnya? Cukup bagus. Mereka bilang akan berinvestasi di industri pariwisata kita. Tenang saja. Di sini adalah formasi gerbang naga yang sudah kusiapkan selama 1000 tahun. Kamu pasti akan meraih kesuksesan besar dan menjadi sosok yang menjadi pusat perhatian semua orang. Semua itu tidak penting bagiku. Hanya kamulah yang paling penting. Siapa di sana? Jika benar seperti yang kamu katakan, pikiran Zhao Xiong telah disesatkan oleh siluman rubah. Sejak zaman dahulu, siluman rubah memang ahli memikat hati para pria. Terlebih lagi, siluman rubah itu cerdik dan penuh kasih. Asalkan Master Surgawi membantuku melenyapkan monster itu dan membuat Zhao Xiong mencintaiku, aku bersedia melakukan apapun untuk membantu kalian membangun kembali sekte Tao ini. Tentang masalahmu dengan Zhao Xiong, aku sudah tahu semuanya. Tapi sekarang, kamu harus tinggalkan Zhao Xiong. Atas dasar apa? Atas dasar, hanya karena aku punya uang, punya kekuasaan, hanya karena aku bisa membuatnya menjadi orang terpandang, menjadi orang kaya yang sangat berkuasa, hanya karena aku bisa berinvestasi di Pulau Huangfeng dan mengubah masa depan Pulau Huangfeng, hanya karena di dalam perutku ini ada anak darinya. Kamu bicara sembarangan. Di mana Zhao Xiong? Aku ingin bertanya padanya. Zhao Xiong, kamu tidak bisa bertanya padanya. Zhao Xiong tidak ingin menemuimu. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia ucapkan padamu. Chow Mei, orang yang kucintai adalah kamu. Tapi Husianer itu adalah siluman rubah. Aku dijaga olehnya sejak kecil. Dia adalah dewa pelindung Pulau Huangfeng kami. Tidak mungkin ini bohong, aku tidak mungkin bersamanya. Percaya atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Master Surgawi, serahkan padamu. Hantu dan siluman akan gemetar. Roh jahat akan musnah. Di dalam ada petir. Dewa Guntur sembunyikan namamu. Cari mati. Ilmu batinmu sangat tinggi. Pantas saja kamu menjadi formasi gerbang naga demi mengubah nasib Zhao Xiong melawan takdir. Ilmu tinggi? Apa gunanya? Mulai sekarang, setiap kali kamu bergerak, benda-benda ini akan berkurang satu persatu. Kamu, kenapa melakukan ini? Demi Zhao Xiong yang kucintai, dan yang mencintaiku, demi anak di dalam perutku ini. Master Surgawi, bukankah kamu bilang pilar naga melingkar bisa membuatnya menderita selamanya? Gunakan pilar naga melingkar, segel dia sepenuhnya di bawah tanah. Hantam lagi. Hantam lagi. Hantam lagi. 12 batang pilar naga melingkar sudah ditancapkan. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Kita telah melakukan sebuah dosa besar. Husian R ini, demi bisa bersama Zhao Xiong, telah menyegel kekuatan silumannya dan mengandung anak Zhao Xiong. Jika tidak, 12 batang pilar naga melingkar pun tidak akan bisa menahannya. Sampah rendah? Dia tidak pantas. Gawat. Anak dari alam baka? Bayi itu telah lahir dari jasadnya.
12 pilar naga. Kejam sekali. Di antara kita berlima, kekuatanmu adalah yang tertinggi demi melindungi kami. Kamu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sayang sekali, kamu memberikan cintamu pada orang yang salah. Si Zhao Xiong itu hanyalah pria sampah. Kudengar Zhao Xiong akan segera menikah. Tenang saja, kami pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Hu, Xianer, saya mohon bantulah kami. Biarkan kutukan ini berakhir. Anda adalah dewa pelindung pulau ini. Anda pasti tidak ingin melihat pulau ini penuh dengan tumpukan jasad, bukan? Membantu pria pengkhianat itu. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan seperti Qin Xianglian. Tapi dia, apa bedanya dia dengan Chen Shimei? Bedanya adalah Qin Xianglian tidak bisa membalas dendam, sementara Chao Mei menjadi sosok yang mengerikan. Bukan begitu, Zhao Xiong tidak pernah mengkhianatimu. Beberapa halaman di sini dirobek oleh Chao Mei. Yang tertulis di sana awalnya, semua tentang dirimu. Zhao Xiong pernah berkata, seumur hidupnya, dia hanya mencintaimu seorang. Bohong, kamu berbohong. Jika dia benar-benar mencintaiku, bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain di hari aku tiada? Zhao Xiong tidak pernah menikah dengan siapapun. Kamu masih ingin membohongiku? Saya tidak membohongimu. Di hari pernikahan itu, pengantinnya bukanlah Chao Mei, melainkan sebuah boneka kertas. Di sana tertulis, cinta sejati Zhao Xiong seumur hidup adalah Hu Xianer. Apa? Zhao Xiong, Hu Xianer sudah tiada. Master Surgawi dari Gunung Longhu sudah mengatakannya bahwa Hu Xianer adalah siluman. Selama ini, dia terus memikatmu. Untung saja aku mengundang guru sakti dari Gunung Longhu. Jika tidak, seluruh energi kehidupanmu akan habis dihisap olehnya. Apakah dia siluman atau bukan? Aku tidak tahu. Beraninya kamu bersikap seperti ini padaku? Jangan lupa, akulah yang berinvestasi di Pulau Huangfeng. Dia itu siluman besar. Jika aku menyebarkan berita ini, bahwa 12 pilar naga telah dipasang di Pulau Huangfeng, siapa lagi yang berani datang berwisata ke sini? Turutilah aku, bersamalah denganku, mulai sekarang akulah masa depanmu. Asalkan kamu bersamaku, kamu akan menikmati kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Aku adalah putri tunggal keluarga Chao, kelak kamu bisa mengambil alih bisnis keluarga Chao. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 15 bulan 7. Begitu baru benar. Tapi, pengantinnya bukan kamu. Meski Hu Xianer sudah tiada, aku tetap tidak akan tertarik padamu. Zhao Xiong, jangan tidak tahu diri setelah aku berbaik hati. Mau tarik investasi kan? Tarik saja, terserah kamu. Zhao Xiong si brengsek itu benar-benar tidak tahu diuntung. Aku akan memutus keberuntungan naga miliknya. Nona Chao, mengapa harus sampai seperti ini? Apa aku, nona besar keluarga Chao, bahkan tidak bisa menandingi seekor rubah bau? Di sini adalah mulut naganya, kan? Di tempat ini, bangun sebuah villa, letakkan sebuah peti mati, dan putuskan aliran nadinya. Aku ingin melihat apakah Zhao Xiong itu masih berani untuk menikah. Permisi, Tuan Pendeta. Anda ingin mencatat pihak wanita atau pihak pria? Pihak wanita. Nama saya Song Ruyu. Baiklah. Kalian ini siapa? Kami adalah pendamping pengantin pria. Ini adalah hadiahnya. Tuliskan namanya. Tulis nama siapa? Hu Kiao Kiao. Chao Mei, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa, Zhao Xiong? Kamu takut? Chao Mei, aku peringatkan kamu, pernikahanku ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu gugup sekali? Pria yang kucintai sedang menikah. Tidak bolehkah aku datang sebagai pendamping pengantin wanita? Ini mana bisa disebut baju pendamping? Ini jelas-jelas baju pengantin. Benarkah? Lalu kenapa? Zhao Xiong, pernikahan ini, apa kamu tidak ingin melanjutkannya? Kamu. Aku juga ingin melihat siapa sebenarnya. Dasar kamu pria brengsek. Orang yang langsung kamu cintai itu, siapa sebenarnya dia? Kamu. Pernikahan dimulai. Beri hormat pada langit dan bumi. Sembah sujud pada langit dan bumi. Sembah sujud pada orang tua. Sembah sujud antar mempelai. Upacara selesai. Antar mempelai ke kamar pengantin.
Mari kita mulai perayaan di kamar pengantin. Ya kalian, Jalan. lepaskan aku. Cepat jalan. Ayo kita bersenang-senang. Aku mohon pada kalian, aku mohon lepaskan aku. Ini belum berakhir. Penderitaanmu baru saja dimulai. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintaimu seorang. Kemewahan dan kekayaan, maupun kenaikan status yang tinggi, semua itu tidak penting bagiku. Pernikahan sudah selesai. Sudah saatnya aku pergi. Aku mohon lepaskan aku. Saat kamu menyerang Husian-Er, kenapa kamu tidak berpikir untuk melepaskannya? Husian-Er mengorbankan nyawanya demi melindungi semua makhluk di pulau ini dan juga menyelamatkan kami 4 bersaudara. Kamu harus tiada. Aku mohon lepaskan aku. Ada bayi di dalam perutku. Bayi di perutmu itu hanyalah benih yang hina. Zhao Xiong sama sekali tidak pernah menyentuhmu. Husian-Er telah menjaga pulau ini selama 1000 tahun. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia saja. Mereka tidaklah tidak bersalah. Jika bukan karena mereka menginginkan harta keluarga Cao dan memburu semua binatang buas di gunung, dengan kekuatan sihir Husian-Er, pilar naga melingkar pun tidak akan bisa menahannya. Biarkan api rubah 1000 tahun ini mengakhiri pengabdian sia-sia Husian-Er di kehidupan ini. Kakak, Zhao Xiong sudah tiada karena mengakhiri hidupnya sendiri. Manusia dan siluman memiliki jalan yang berbeda. Kita tidak bisa merawatnya, dan tidak boleh membiarkannya mengulangi kesalahan yang sama. Kakak, dengar suara ratusan hewan itu, seluruh binatang di pulau ini datang untuk mengantarkannya. Arwah Cao Mei terus menghantui. Kita berempat harus berjaga di bawah pilar naga melingkar. Ingatlah, jangan sampai membiarkan arwah Cao Mei mendekat. Aku sudah memasang segel pelindung di sini. Arwah Cao Mei tidak akan bisa mendekat. Energi siluman Husian-Er terlalu kuat. Pilar naga melingkar sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Kalian harus waspada setiap saat, terutama jangan biarkan arwah Cao Mei mendekat. Jika Cao Mei mendapatkan kekuatan 1000 tahun milik Husian-Er, dia pasti tidak akan sebaik Husian-Er. Pendeta busuk, kamu? Aku tahu bahwa guruku telah melakukan kesalahan besar. Siluman tidak selamanya jahat. Manusia pun tidak ada yang sempurna. Demi menebus dosa, aku bersedia mengabdi pada perguruan dan menjaga pulau ini seumur hidupku. Tidak, mungkin saja ini benar-benar tidak mungkin. Litian, jangan coba-coba membohongiku di sini. Kebencian Cao Mei itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Apa yang menimpa setiap orang di pulau ini juga merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku tidak akan percaya lagi pada siapapun dari kalian. Sama sekali tidak akan percaya. Husian-Er, jika kamu tidak mau membantu kami, setidaknya bantulah putrimu. Putriku? Benar, putrimu dan Zhao Xiong. 7 hari setelah kamu dibuat tiada di bawah tanah oleh pilar naga melingkar, dia merangkak keluar dari tubuhmu. Namanya adalah Hu Kiao Kiao. Litian, kamu bilang aku adalah putrinya? Sejak kecil, bukankah kamu hidup sebatang kara, tidak memiliki kerabat sama sekali? Iya. Husian-Er, Zhao Xiong tidak pernah menikah lagi. Pada hari pernikahan, dia menggunakan boneka kertas untuk memenuhi janji pernikahannya denganmu. Lalu, dia pergi menyusulmu. Husian-Er, saya mohon padamu, cepatlah bertindak. Apa yang dikatakan Litian, semuanya benar. Husian-Er, Cao Mei telah menyerap kekuatan silumanmu. Kini dia sudah mencapai tingkat siluman agung. Jika kamu tidak bertindak, di dunia ini tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Husian-Er, pada akhirnya, akulah pemenang yang sebenarnya. Litian, ternyata benar kamu, yang bisa mendapatkan kunci emas gua di tengah 12 pilar naga. Tadi aku menyuruhmu pergi, tapi kamu menolak. Sekarang, aku akan menghabisimu. Kalian, semua harus tiada.
Husianer, aku akan menghabisi putrimu dulu. Cao Mei, ternyata selama ini kamulah yang mengadu domba kami. Jika iya, memangnya kenapa? Manusia dan siluman memiliki jalan yang berbeda. Kamu dan dia memang tidak pernah berada di jalan yang sama. Pernahkah kamu mendengar pepatah kuno? Apa itu? Saat seekor rubah menoleh kembali, pasti ada alasannya. Entah untuk membalas budi atau untuk membalas dendam. Jika bukan karena kelicikanmu yang mengancamku dengan nyawa makhluk di pulau ini, dengan apa kamu bisa melawanku? Kultivasi 1000 tahunku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Litian, selama bertahun-tahun ini, Cao Mei telah memangsa orang-orang yang tiada secara tidak wajar di desa Fengmen. Selama ini, aku sendirilah yang belum bisa merelakan kepergian Zhaolang. Jika saja aku bertindak lebih awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Saya mohon bantuan Anda untuk menghapus kutukan ini. Jangan biarkan permainan ini berlanjut lagi. Tenang saja, arwah penasaran Cao Mei terus membawa semua orang yang berhubungan dengan pernikahan dulu ke pulau ini. Juga semua orang yang terkait di pulau ini. Sayangnya, setelah tiada, dendam arwahnya menjadi lebih kuat. Dia ingin membalas dendam pada semua orang saat itu. Setelah sukma Cao Mei musnah, permainan ini akan berakhir. Waktuku tidak banyak lagi. Pakaian pertunjukan ini adalah sisa sukma terakhirku yang tertinggal di dunia manusia. Ini salahku, aku minta maaf padamu. Jangan pergi. Selama 20 tahun ini, pilar naga terus menguras raga fisikku. Kini aku hanya memiliki secercah sukma. Aku akan pergi menyusulnya. Maafkan aku karena harus menemuimu dengan cara seperti ini. Jangan pergi. Mama. Tenang saja. Mengenai identitasmu, semua orang akan merahasiakannya untukmu. Permainan sudah berakhir, dendam 20 tahun yang lalu, seharusnya sudah bisa dilepaskan. Seperti yang dikatakan oleh Song Ruyu, tidak ada manusia yang sempurna, tapi aku tahu cinta antara Husianer dan ayahmu, meskipun tidak bisa bersama selamanya, tapi di dunia yang penuh dengan keserakahan ini, hal itu terasa sangat berharga. Oh iya, aku sudah memeriksa daftar namanya. Semua orang yang datang ke pulau ini, semuanya berhubungan dengan kejadian saat itu. Ada yang dulunya pembawa acara pernikahan, ada yang merupakan teman ayahku, ada kerabat yang dibawa oleh pengiring pengantin Cao Mei, dan ada juga yang awalnya tinggal di Pulau Huangfeng, lalu pergi merantau keluar. Lalu bagaimana denganmu? Apa hubunganmu dengan pernikahan ini? Benar juga. Litian sayang, Hu Kiao itu sangat cantik. Ini adalah perjodohan yang diatur nenek untukmu. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa memikatnya di kapal pesiar. Ibu sudah mengeluarkan banyak uang, hanya untuk membelikanmu tiket kapal pesiar mewah ini. Bu, jangan bercanda. Nenek sudah berumur 80 tahun. Mana mungkin dia kenal gadis cantik. Lagi pula, bisa bersama atau tidak. Itu semua tergantung jodoh. Nenek bilang, kamu dan dia itu berjodoh. Ah benar. Nenek juga mengatakan hal yang aneh. Dia bilang jodoh kalian sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Dan juga, itu adalah takdir yang buruk. Nenekmu itu sepanjang hari selalu meracau hal mistis. Dia bilang kamu harus menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, masalah besar akan datang. Pantas saja, aku bisa melihat semua hantu di pulau ini. Ternyata, ilmu gaib dari garis keturunan kakekku tidaklah punah. Mungkinkah kakekku adalah orang di Gunung Longhu itu? SST. Jangan katakan lagi. Aku tidak ingin tahu. Biarlah yang lalu tetap berlalu.